Bolehkah dendam di dalam Islam karena tuzalimi teramat sangat? Ya, dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada. Enggak ada dendam, gitu kan? Enggak ada putus asa, enggak ada penyesalan. Kan itu. Artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya. Seperti misalnya enggak jadi dapat makanan tertentu nyesal, enggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal. Enggak, itu enggak perlu, gitu kan? Tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat taubat karena nyesali, kenapa dulu saya lakukan, itu lain, gitu kan? Itu lain. Jadi itu memang tidak ada dalam Islam setahu saya. Jadi tidak ada gunanya Anda dendam. Apa gunanya kira-kira kita dendam? Apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati, orang itu sakit? Enggak ada. Itu kan tidak ada hubungannya. Malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam. Enggak perlu. Lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah, serahkan Gini ya, kepada Allah. Kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Yaitu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih. Oh, baju kamu kayaknya gak bagus tuh. Sudah kepikiran. Merasa kayaknya iya bener gak bagus, besok gak dipakai bajunya. Loh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah gak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya, terserah dia. Tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu kan? Dia lagi makan bakso. Kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso. Gak apa-apa, kan gitu. Punya prinsip. Jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah, yang penting Allah Azza wa Jalla ridhahi. Sudah hadis Bukhari mengingatkan kepada kita, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, itu syarat mutlaknya. Walan tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan merasakan kesempurnaan iman sampai kalian saling mencintai, wahai sama muslim. Awala adullukum ala syai' ma in fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak saya tunjukkan satu perbuatan kalau kalian lakukan kalian pasti akan saling mencintai. Maka Nabi SAW jelaskan, absyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi biasakan itu. Ini sering saya ingatkan. Kadang-kadang subhanallah suami istri yang memang itu pasangan hidupnya yang paling layak didoakan, telepon langsung, buatin saya ini ya, saya pesan ini ya. Kenapa nggak ucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu, warahmatullah, semoga karunia Allah yang tertinggi diberikan padamu. Karunia berarti nikmat terbesar. Wa barakatuh, dan semoga beliau paling gemar menyisir rambutnya dengan rapi, membubuhi minyak wangi di badannya dari leher sampai ke kakinya. Alaihissalam dari negeri Syam, serbuk yang wangi. Beliau paling gemar menyiram badan beliau dengan minyak wangi sampai banyaknya minyak wangi tersebut menetes dari rambut beliau dan jatuh ke hidung beliau. Begitu pula saking banyaknya minyak wangi yang dipakai sampai kalau para sahabat bersalaman mereka masih bisa mencium bau wanginya sampai 3 hari. Dan saking bersihnya Nabi SAW sampai para sahabat menemukan wangi itu ada di keringat beliau. Jadi orang yang sangat luar biasa. Dan itu berarti prestasi dalam masalah perawatan badan misalnya. Salah satu orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Luqman ya. Ini orang soleh sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW. Ada salah satu athar menyebutkan dia pernah menasihatkan anaknya, dia mengatakan, wahai anakku, carilah rezeki itu, berdagang, berusaha, cari rezeki halal. Karena tidak ada orang yang tidak melakukan itu kecuali akan tertimpa 3 hal yang berbahaya bagi dia. Yang pertama adalah riqqatu fi dinihi, dia akan lemah di agamanya. Orang yang susah, tidak mau bekerja, pengangguran, agamanya lemah sekali. Bahkan bisa dibeli dengan beras, dengan gula. Yang kita sering dengar di Indonesia, ada orang murtad karena sembako misalnya. Karena dia tidak bekerja, dia tidak bergerak. Kalau dia punya income, nggak mungkin kan? Dia bisa beli beras sendiri. Wa dha'fatu aw dha'fatu fi aklihi, atau akalnya, idenya lemah sekali. Orang yang tidak punya pendapatan, tidak mau berusaha bekerja, maka idenya habis. Dia cuma berpikir, dari mana saya makan. Enggak ada lagi ide-ide untuk mengembangkan proyek-proyek besar, gitu kan. Dan kata beliau, atau ya, manusia akan menghinanya.
Tiga hal bisa terjadi karena orang itu tidak Muhammad, berusaha. kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bintang-bintang? Mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Kalau gitu tanya, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Untuk apa patung 379 patung ditaruh dekat Ka'bah? Allah kekalkan juga dalam Al-Quran di ayat lain melalui lisan mereka. Mereka mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati, teman-teman. Allah enggak butuh jimat. Allah enggak butuh batu, enggak butuh kuburan itu. Langsung meminta kepada Sang Pencipta. Bagaimana kalau seseorang ditinggal oleh orang yang dia cintai, baik pasangan hidupnya, orang tuanya, anak-anaknya, sahabat-sahabat dekatnya, sebenarnya dia tidak perlu bersedih. Kecuali kalau memang orang-orang yang sedang meninggal ini dalam keadaan kafir, itu saja. Kalau dia muslim, walaupun dia masih banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan salah, selama tidak membatalkan keislamannya, kita masih bisa memohon ampun untuknya, memperbanyak amal saleh untuknya. Terlebih lagi kalau dia meninggal dalam keadaan soleh atau soleha, maka itu berita gembira. Dan dia udah pasti akan mendapatkan lokasi janji syirik Allah. ini sebabnya. Ujung-ujungnya duit. Duit semua ini. Kalau kita lihat duit semua ini. Jadi pasar di sekitar kuburan, orang transaksi, udah jadi jadikan sebagai tradisi. Belum lagi syaitan banyak menghiasi mereka, banyak pengakuan-pengakuan mereka. Oh, di kuburan orang soleh ini pernah saya lihat penampakan orang pakai imamah putih, memberikan wasiat begini dan begini. Rasulullah nggak pernah nampakin dirinya kepada para sahabat setelah mati. Ada yang lebih baik daripada Rasulullah? Pakai akal sehat Bapak Ibu sekalian. Masalahnya kita banyak ditipu gara-gara itu. Duit semuanya. Ujung-ujungnya kasih duit. Nah, ini bahaya sekali, ini nggak boleh, perbuatan syirik. Ya, makanya kita harus khawatir ini membatalkan tauhid kita. Dan syaitan lebih suka itu daripada Bapak Ibu zina. Zina haram, tapi itu lebih disuka karena ini bisa langsung selesai, ini senjata pamungkas buat syirik. Maka bisa kufur. Subhanallah, teman-teman, memahami tentang Bahaya kepemilikan Sang Pencipta Allah dan keberadaannya ini luar biasa, membuat hidup kita tenang. Karena semua kita tahu ini bukan punya kita. Terbukti juga kita kalau mati, teman-teman, apa yang kita bawa? Makanya hati-hati dengan kalimat benda diikutkan dengan aku atau saya. Mobil aku, rumah aku, ya. Itu ya apalah ya? Punyaku, ini bukan punyamu. Bukan punya kita. Kalau punya kita pasti kita bawa ke liang lahat kan. Kalau kita mati cuma jadi kenang, oh itu rumahnya si fulan, dulu dia pernah tinggal. Sekarang sudah bukan, ahli warisnya dijual pindah nama, kan? Dia cuma bawa kayak kita kalau mau naik kelas, kalau masih sekolah kira-kira pakai ujian nggak? Pakai ujian. Dengan ujian itu kita jadi tahu kualitas kita. Oh, memang kita layak naik kelas 2. Oh, layak naik kelas 3. Bayangkan kalau nggak ada ujian. Orang akan males-malesan. Cobaan dalam hidup itu seperti itu. Sebenarnya kita sedang di-upgrade untuk menjadi orang yang lebih berkualitas. Kalau kita sudah pernah kena satu cobaan, kemudian ternyata teman kita kena cobaan yang sama, baik penyakit, baik meninggalnya orang dicintai, baik bangkrut usaha, kira-kira bisa nggak kita bertukar pikiran sama dia? Bisa. Kita berbagi sama dia. Dan itu juga menjadi pahala lagi buat kita. Punya pengalaman hidup. Dibandingkan orang yang sama sekali tidak punya cobaan, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, justru Allah sengaja mengujinya. Dalam riwayat lain dikatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada para malaikat, tuangkan cobaan padanya. Karena dengan cobaan itu banyak sekali kita dapat manfaat. Mendoakan kebaikan didahulukan daripada mendoakan keburukan. Jadi misal, pernah saya kasih contoh ini. Kalau ada orang tidak bayar utang kita, mana lebih baik kita doain matanya buta, kakinya pincang, ya, hidupnya susah, atau kita doain ya Allah kasih hidayah dan mudahkan rezeki supaya dia bisa bayar utangnya? Yang mana lebih baik? Dua-duanya. Ya, yang kedua. Kalau dua-dua berarti masih ada dendamnya. Ya. Baik, kalau kita dizalimi, kita bilang ya Allah butain matanya, Allah kabulin, bisa dikabulin tuh. Tapi cuma sekedar balas dendam. Begitu buta matanya, utang kita nggak dibayar sama dia. Tapi kalau kita bilang ya Allah berikan hidayah, mudahin rezekinya supaya dia bayar utangnya, berikan dia kesadaran, lalu dia bayar.
Setelah dia bayar kita dapat duit, dan dia semenjak itu jadi baik, dapat hidayah karena doa kita. Maka selama dia beribadah kita pada panen saat pahalanya. itu biasanya orang masuk dalam bab putus asa, dan orang kalau tidak beriman akhirnya bunuh diri, ya. Akhirnya mabuk-mabukan, gitu kan. Nah pada saat itu Nabi SAW mengatakan kalau puncak di situ jangan kalian berharap kematian. Maksudnya jangan cari jalan-jalan yang membawa pada kematian, kayak sengaja mabuk akhirnya setir mobil tabrakan, ya. Walaupun mati pasti datang. Atau lagi sakit keras, stroke misalnya, atau kena penyakit-penyakit kronis, nggak perlu berharap mati. Coba kalau seandainya daripada saya begini menderita lebih baik saya mati, enggak, jangan, nggak usah. Karena Allah SWT tidak menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Setiap cobaan yang datang kepada kita Bapak Ibu sekalian pasti kita mampu melaluinya. Allah mau kita belajar. Kita sedang di-upgrade kualitasnya. Kalau seseorang di antara kita ingin rajin mengerjakan perintah Sang Pencipta, maka kata kuncinya dia harus mencari tahu al-wa'ad. Dalam ilmu hadis ada namanya al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad itu teman-teman adalah janji positif Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan. Sementara al-wa'id ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Ini kaidah dasar dalam syariat. Jadi kalau kita ingin mengerjakan ibadah apapun dan selalu ingin istiqomah di situ, sholat malam terus gak pernah ketinggalan, sholat duha gak pernah ketinggalan, istiqomah terus dalam agama ini, maka dia harus mencari tahu al-wa'ad, janji positif Allah di situ. Kalau bahasa ceramahnya fadilah, bahasa Indonesia keutamaannya. Sempurnakan setengah agama, artinya akan aman setengah agama. Sebagaimana hadis sudah saya jelaskan tadi yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 625, kata baginda Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fi ma baqi." Jika seorang hamba telah menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Agama ini luas sekali. Bayangkan tiba-tiba diringkas pernikahan itu dengan separuhnya, maka dia tinggal bertakwa kepada Allah. Tentang penyakit, ya, yang menimpa seorang mukmin atau mukminah, bila dia bersabar, jaminannya surga. Dan ulama mengatakan penyakit apa saja, penyakit apa saja. Apalagi kalau penyakit itu berat, makin berat maka makin besar keutamaannya, karena makin berat cobaannya. Makanya di sini besar sekali. Di dalam hadis ini disebutkan tentang penyakit ayan. Ada juga beberapa hadis yang lain menyebutkan tentang taun atau kusta, ya. Jadi penyakit-penyakit yang mungkin orang merasa nggak nyaman dekat dengannya, ya. Yang itu. Jadi khawatir tertular dan segala macam. Malah dia juga tidak bisa menghindar karena kena. Justru pada saat itu kalau dia bersabar, puncaknya surga. Puncaknya surga. Sudah ada hadis Nabi SAW yang sahih, sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah tentang panasnya, karena satu bagian membakar bagian yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, demam itu adalah siapapun yang tertimpa demam di antara kalian, dinginkanlah dengan air, karena dia bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Jadi sebenarnya surga neraka itu bukan tidak ada. Dan orang kalau mati sebuah pintu di mana dia harus laluin itu. Cuma di sana ada 2 tempat, tidak ada pilihan yang ketiga, surga atau neraka. Orang baik atau orang buruk. Dan ingat teman-teman, hati-hati, hubungan kita bukan cuma sama Allah saja, tapi ada juga hubungan dengan manusia. Dan ini berat, ya. Jangan buat musuh, hati-hati. Kata Nabi SAW, akan ada buku pada hari kiamat yang dihisab oleh Allah, yang Allah tidak akan biarkan sampai pemiliknya mengambil haknya, yaitu permasalahan antara hamba-hamba. Ya, permasalahan antara hamba-hamba. Kalau orang gibah kita, gunjing, fitnah, ambil hak kita, biarin aja, nggak apa-apa. Kitanya untung. Secara ukhrawiyah kita untung. Kita boleh ingatkan dia tidak mau dengar, ya sudah. Tapi jangan kita membalas kebodohan dia dengan kebodohan. Ada orang begitu. Dia digibah, dia juga gibah orang lain. Enggak usah. Enggak perlu. Nikah. Kenapa harus zina? Gitu kan. Harusnya menikah. Jangan berzina. Karena zina ini banyak sekali efek buruknya. Allah SWT mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina." Jangan dekatin zina itu.
Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam-macam. Tutup udah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisha. Fahisha itu perbuatan keji. Makna keji memalukan. Kalau kau ketahuan pasti kau malu. Enggak ada orang berzina enggak malu. Itu Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Fahisha wa maqtan, menyusahkan, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Karena kalau sampai hamil maka anaknya tidak jelas statusnya, malu gitu kan. Maka ini semua Allah SWT sudah ingatkan. Maka tutup itu. Tapi kalau ada orang misal dalam rumahnya dia ketemu iparnya juga dosa kalau dia buka aurat, tapi ini masih mending dibandingkan orang yang sengaja keluar pamer di luar sana, karena ini dianggap mujahir, orang yang sengaja mengekspos dosanya. Orang yang pamer auratnya di depan umum itu sama dengan orang minum khamr di depan umum. Karena semua dosa besar. Ya. Kalau antum mau tahu bobot dosa yang sedang dikerjakan, hubungkan coba dengan contoh-contoh dosa yang lain. Berarti kalau orang pegang khamr di pinggir jalan dianggap aib, berarti pamer aurat juga dianggap aib. Dan itu bukan sebuah prestasi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku masih bisa diampuni dosanya kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ini ada penyakit di tengah-tengah muslimah ini. Kadang-kadang saling bisik-bisik. Jangan terlalu dengar suami. Jangan terlalu tunduk sama suami. Ini syaitan manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balik. Harusnya dengar suami. Harusnya patuh sama suami. Karena bagaimana perintah agama begitu. Kecuali kalau dia perintahkan pada maksiat, itu lain. Tapi selama bukan maksiat, kejar surga dari suami itu, kejar surga dari istri itu, gitu kan. Bagaimana si laki-laki menaungi, memimpin, bagaimana perempuan juga dipimpin, ya seperti itu. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia di musim haji. Dan subhanallah ini uniknya, pada saat ini Nabi SAW sampaikan di hari-hari tasyrik di Mina. Dan para sahabat mengatakan, pada saat Nabi sampaikan wasiat-wasiat ini, kan sama dulu nggak ada mikrofon ya. Mereka mengatakan Allah menyampaikan suara Nabi sampai ke rumah-rumah kami. Riwayatnya begini dari Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Mina, fafutihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada saat kami berada di Mina. Kemudian Allah membuka pendengaran kami sehingga kami mendengar apa yang beliau katakan sementara kami berada di rumah-rumah kami. Ya, hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1957 tentu, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua pada anak, demi Allah nggak bakal tinggal di kuburan. Cinta saya nangis menginap coba sehari, tidur sama-sama 1 jam paling lama, nangis pulang selesai. Biar juga ibu sayang sama anaknya, sama kasus. Ibu itu tidak menginap di kuburan. Mobilnya Alphard 10 biji, paling jauh di pagar kuburan. Ada orang yang masuk mobilnya ke liang lahat. Pulang orang cuma kenang, oh dulu punyanya si fulan. Itulah hakikat dunia, kita nggak punya apa-apa. Yang tinggal bersamanya amalnya, yang selama ini antum malas sholat duha, antum malas sholat ke masjid, malas puasa. Nah itu yang temanin. Gimana caranya kita lalai dari sesuatu yang akan menemani kita dan kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan. Nah, jadi ada orang kadang-kadang begitu, berobat ke dokter sana sini, terakhir dia berdoa karena sudah tidak sembuh-sembuh. Habis sembuh pun, oh memang obat dokter itu hebat. Obat itu cuma penyebab, sebab kalau Allah mau kita sembuh, dokternya walaupun biasa, obatnya biasa sembuh. Bahkan minum air hangat pun sembuh. Kalau Allah tidak mau kita sembuh, biar pakai dokter spesialis mahal segala macam, nggak bakal sembuh. Masalahnya kita belum bertauhid sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita menjadikan Allah nomor 30. Sekarang dokter ini, dokter itu, resep ini, resep sudah mentok, nggak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Nah, mestinya kan kita sebelum beraktivitas berdoa sama Allah, sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum biologis, semuanya itu, gitu kan? Maka tentu saja di sini maksudnya adalah kita di Sulawesi Selatan misalnya, kembali kepada Allah. Lihat ada saudara kita muslim datang dari Jawa, kau kan dari Jawa, pulang sana, nggak boleh.
Dia juga manusia sama dengan kita. Kebetulan kita lahir di Sulawesi, dia lahir di jauh, dia datang ke sini, haknya dia. Ini bumi Allah, bukan punya kita. Ya, jadi jangan sampai kita muncul rasisme itu. Islam menghapus itu semua. Makanya waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, yang beliau bangun sebagai pondasi negara 3. Yang pertama sekali adalah Nabi buat membangun masjid. Yang kedua yang Nabi lakukan adalah mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dengan penduduk lokal. Nabi bilang tidak ada perbedaan di antara kalian. Bahkan Nabi motivasi penduduk lokal untuk berlumba-lumba membantu saudaranya yang pendatang. Sampai ada 80 orang lebih muhajir dari Mekah, tidak ada satupun yang tidak dapat tempat tinggal di Madinah. Bagaimana kita menunjukkan loyalitas tapi tidak perlu mencari tahu hal-hal yang mungkin dia tidak suka. Kalau Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah mengatakan salah satu adab persahabatan adalah kalau dia melihat temannya sedang menuju ke sebuah tempat, dia tidak menanyakan kenapa dia pergi atau sama siapa dia akan pergi atau apa tujuan dia pergi ke sana, kecuali temannya menceritakan. Itu salah satu adabnya, gitu kan? Supaya tidak sampai merusak hubungan. Mungkin dia ada sesuatu hajat yang penting, gitu kan? Abu Bakar itu radhiyallahu anhu melakukan satu kegiatan, tidak ada satupun orang yang tahu perbuatan itu, yaitu bagaimana dia berkhidmat dengan seorang janda di ujung Madinah. Orang ibu tua sekali, nggak ada anaknya, nggak ada apa, miskin. Abu Bakar tiap hari bersihin rumahnya. Orang ini, ibu ini buta, tua, bukan janda yang masih muda, ya. Jangan salah gunakan dalil ini. Saleh dan saleha, dan ini untuk menjadi orang yang mengerjakan perintah. Teman-teman, ada 2 hal yang saya ingin titik beratkan. Yang pertama, kalau mau rajin berbuat satu perbuatan ibadah, selalu cari tahu janji Allah di situ. Selalu cari tahu janji Allah di situ. Jangan pernah luput untuk itu. Jadi kalau misalnya antum mau rajin sholat malam, maka coba baca beberapa hadis tentang fadilah sholat malam, keutamaannya. Mau rajin sedekah, baca keutamaannya. Mau rajin haji umrah, bakti sama orang tua, apa saja, baca keutamaan. Itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan. Kalau mau meninggalkan dosa, misalnya ada orang yang bertanya, Ustaz saya masih riba, saya masih berzina, bagaimana cara meninggalkannya? Maka saya mengatakan, baca ancaman Allah. Baca 5-6 hadis tentang orang riba diapain, orang zina diapain, kita akan tinggalkan. Maka ini penting sekali dilakukan kalau orang itu mau mendapatkan pahala yang besar dan istiqomah. Satu waktu dia pernah jalan mau mengajar ke murid-muridnya, dia lihat ada burung merak. Burung merak ini lewat di depannya, burung merak nggak nyerang dia, sama sekali nggak nyerang. Burung merak kan cuma datang kepakin ekor dan sayapnya, keluarlah warna-warninya. Darwin bingung, ini hewan dari mana asalnya nih? Sebelum muridnya jawab, tanya, dia harus pikirkan duluan. Sampai dia meninggal, Bapak Ibu sekalian, ada tulisan di bukunya, dia bilang, dan sampai hari ini bisa dibaca. Walaupun saya sarankan Bapak Ibu nggak usah baca bukunya, gitu kan. Dia bilang, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung burung merak dari mana asalnya. Orang beriman sama Allah, mau burung merak, mau burung merpati, mau burung gagak, mau burung apa, la ilaha illallah. Semuanya ini tidak ada yang ciptakan dan miliki kecuali Allah. Dia bingung dengan burung merak 1 ekor. Bagaimana dengan kalau dibahas yang lainnya gitu ya? Bukhari dikatakan akan didatangkan sosok seperti domba yang dipegang oleh seorang sosok malaikat, lalu dipanggillah penghuni surga. Hai penghuni surga, maka mereka semua balik dalam kondisi mereka khawatir, jangan sampai mereka dikeluarkan lagi dari surga. Dan mereka semua bisa melihat ke arah malaikat dan domba tersebut. Lalu kemudian dipanggil hai penghuni neraka, lalu mereka semua balik dan mereka khawatir jangan sampai siksaan mereka ditambah. Lalu mereka pun semua mengarah kepada malaikat dan sosok domba tersebut. Lalu malaikat bertanya kepada kedua penghuni surga dan neraka, apakah kalian kenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Lalu kata Nabi SAW, malaikat itu pun menyembelih domba tadi, kemudian berkata kepada penghuni surga, hiduplah abadi selamanya dalam kenikmatan. Maka mereka pun bertambah gembira karena tidak ada lagi kematian setelah hari ini. Dan hai penghuni neraka, rasakanlah siksa ini secara abadi karena kalian tidak akan pernah mati selamanya. Bawa bukain gembok, setiap bukain gembok pasti dikasih uang sama dia. Ini ya buat kamu beli permen atau apa. Itu subhanallah tertanam itu dalam jiwa saya. Saya sampai sekarang gak bisa lupa orang itu. Saya selalu doakan kebaikan, Allah berkahi, Allah maafkan. Karena kebaikan itu padahal sebenarnya cuma memberikan sesuatu. Dan saya juga jadi belajar, ternyata orang kalau memberi sesuatu walaupun sedikit, itu menanamkan rasa cinta orang itu kepada kita ya.
Dan akhirnya kita jadi merasa luar biasa. Setiap kali orang yang loyal itu memberi ini, ataupun dia pergi berangkat umroh, atau dia keluar kota, ada saja yang dibawa hadiah, kasih sesuatu, membuat orang senang dengan dia. Emang begitu. Kalau ada orang subhanallah terbalik, dia cuma tahu terima, tidak mau sama sekali memberikan orang, orang jadi malas juga membantu dia. Setiap diantarin makanan sama tetangga, selalu piring kosong pulang. Isi sesuatu. Cuma ada kerupuk Ustaz, kerupuk nggak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyifati kaum mukminin yang segera dalam kebaikan dengan sifat yang paling baik. Karena mereka merasa kurang takut tadi, maka mereka terus beramal. Walaupun mereka telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka senantiasa merasa khawatir ibadah mereka tidak diterima. Tentu dari satu sisi kita harus takut, ya, berada dalam rasa takut jangan sampai Allah tidak terima amal kita, sehingga kita terus semangat beribadah. Dari satu sisi kita ikuti Allah benar dengan janjinya, bahwasanya orang beriman beramal soleh dijanjikan ini, sholat misalnya dapat ini, puasa dapat ini, itu Allah akan berikan. Tetapi diikuti dengan mengimbangi di antara keduanya. Kekhawatiran terhadap tidak diterimanya amal atau kurangnya pahala yang akan didapatkan akan mendorong kepada kehusyuan sholat, ya, lebih banyaknya mendorong diri untuk berpuasa, sedekah, baca Quran, karena selalu merasa kurang. Seperti itu. Di surga itu ada tunggangan. Kata Nabi SAW, di surga ada pohon yang sangat besar. Kalau seseorang menunggangi kuda yang dengan perjalanan 100 tahun, ya, belum bisa melewati naungannya. Artinya di surga ada kuda. Ada kuda, ada tunggangan. Orang menunggangi kuda, tapi kuda-kuda pilihan. Kita lihat teman-teman, kalau kuda-kuda kerajaan, kudanya itu mungkin harganya bisa miliaran, ya. Biasa juga kuda dipakai untuk bertanding. Terkenal kuda-kuda itu mahal sekali, ya. Maka kuda-kuda ini akan jadikan perhiasan. Tapi Allah bilang semua itu di akhirat aku siapkan lebih baik daripada yang kalian miliki di dunia. Karena syarat sah ibadah seseorang adalah mengetahui untuk siapa ia beribadah. Sedangkan orang kafir tidak demikian, maka amalannya pun batal atau tidak diterima. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran di antara kamu dari agamanya, dia keluar dari agama ini lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang yang thiqah serta faqih, seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya mereka takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwa imannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Padahal mereka sudah hidup bersama Nabi SAW. Ada di antara mereka ayat-ayat turun, ya, tentang kasus pribadinya. Tapi tidak pernah di antara mereka mengatakan, oh kami sudah sahabat Nabi, kami adalah orang-orang yang paling benar imannya. Tidak berkata seperti itu. Bahkan dipastikan oleh tabi'in ini, saya bertemu dengan 30 orang sahabat. Maksudnya saya pernah berguru dengan mereka. Semuanya khawatir jangan sampai kemunafikan masuk dalam hatinya. Walaupun mereka sudah menjadi sahabat Nabi. Untuk mengejar jabatan, maka dia menjatuhkan nama baik saudaranya. Bersaing politik, akhirnya menjatuhkan nama-nama mereka. Dan itu depan mata kita, kita saksikan. Bukannya dia menonjolkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan kita untuk memperlihatkan skill kita, potensi yang ada. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yara, innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di situ. Kita disuruh profesional, tunjukkan mana kualitasmu, jangan menjatuhkan orang lain. Nah, ini wasiat Nabi SAW. Ternyata tidak terjadi seperti itu. Sengaja mencari aib-aibnya saudaranya, kemudian diungkaplah di depan umum untuk menjatuhkan dia supaya dia yang naik jadi pemimpin. Ini wasiat Nabi SAW sudah ada. Semuanya, nama baik kalian, harta kalian, darah kalian haram di antara kalian. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena mereka tahu keutamaan-keutamaan kita. Dan banyak sekali keutamaan umat Muhammad SAW. Dan cukuplah
sebuah keutamaan yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, kata Nabi SAW, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Maka orang-orang yang hidup di masa Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, semuanya, Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Isa, semua yang hidup di zaman mereka berharap menjadi kita. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, berarti mengangkat derajat kita di kalangan semua manusia menjadi umat yang terbaik. Dan ketahuilah, tradisi riba, minjamin orang rentenir lalu kembali bertambah, pinjamin 1 juta kembali 1.100.000, ini tradisi jahiliyah dulu dan tidak boleh dalam Islam, dilarang, kata Nabi SAW, dan itu semua harus ditinggalkan. Dan ketahuilah, aku akan mulai menghapus sistem rentenir ini dari yang disebarkan oleh pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ternyata paman Nabi pernah lakukan itu, tapi sebelum Islam. Sekarang setelah Islam, beliau mengatakan sebagai contoh, aku akan hapus yang paling pertama dari keluargaku sendiri. Jadi nggak boleh lagi ada riba, dan ini hukumnya berlaku sampai menjelang hari kiamat. Kasih sesajen ke lautan, ke gunung, panggil dewa ini, dewa itu, penjaga gua ini, penjaga gua itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya teman-teman harus kuatkan belajar tentang rukun iman. Iman kepada Allah pertama, yang kedua kepada malaikat. Malaikat ini disebutkan dalam surah 77 dan surah nomor 79 tugas-tugas mereka. Di antaranya mereka yang menjalankan dan merawat semua ini. Jadi yang jaga gua, jaga lautan, menumbuhkan pohon-pohon di hutan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, jin, semua malaikat yang atur. Allah yang perintahkan. Mereka menjalankan tugas. Jadi jangan lagi panggil-panggil penjaga gunung, penjaga ini, dianggap padahal dari syaitan. Dan mereka yakin itu jin. Padahal jin tidak punya apa-apa di situ. Penjaga semua itu adalah malaikat. Makanya orang beriman yang faham ini, dia mau sholat, dia mau di gua sendirian, dia mau di atas kapal sendirian, tetap aja dia yakin semua ini makhluknya Allah. Ada malaikat yang menjaganya, Allah mengawasinya. Enggak ada orang Islam yang tidak benci Yahudi, kecuali dia Yahudi juga mungkin. Allahu a'lam. Karena orang kalau tahu sejarahnya Yahudi ini benci pasti, luar biasa benci dengan Islam. Mereka semua ini kekacauan dunia sekarang ini dari Yahudi asalnya. Semua ini kekacauan dunia ini Yahudi semua ini. Kalau kita pelajari sampai perang dunia itu Yahudi pemicunya, subhanallah. Runtuhnya khilafah Utsmaniyah Yahudi penyebabnya. Banyak sekali hal yang dibuat oleh orang Yahudi. Sekarang yang ngacauin dunia ini Yahudi semua. Bahkan mereka punya buku namanya buku protokol. Itu yang luar biasa deh, kalau baca buku itu kacau balau semuanya. Yahudi halal membunuh orang lain, Yahudi itu adalah anak-anak Allah pilihan, Yahudi itu boleh membunuh, boleh mengambil harta, boleh memerkosa, boleh segala-galanya, halal selain Yahudi. Baik, pernah Sofia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri anda ini menyakiti saya. Mereka mengatakan, wahai wanita Yahudi, bahasa ini gak enak saya dengar gitu. Maka kata Nabi SAW, wahai Sofia, jawab ke mereka, kalau kakek saya Nabi Harun dan suami saya Nabi, sementara kalian hanya bersuami Nabi. Maka Sofia pun akhirnya mengucapkan kata-kata itu kepada istri-istri Nabi termasuk Aisyah, dan mereka tidak bisa jawab karena memang Sofia ini turunannya Nabi Harun, alaihi wassalatu wassalam. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan memang perasaan yang sangat luar biasa takut bagi orang-orang beriman. Makanya hadir majelis ilmu teman-teman, kalau kita dengar tentang surga, tentang neraka, kita punya rasa takut, ya, rasa khawatir, itu tanda keimanan. Karena itu akan menjadi barometer supaya kita jangan terjerumus dalam dosa dan sibuk terlalu menjaga kualitas ibadah kita. Ada orang yang justru ahli neraka, mereka itu maksiat dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, dari ini, dan selalu merasa aman. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ya. Itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia-nya kata ganti Allah jadi besar, bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia Allah meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kerikil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun.
Kalau seseorang wanita muslimah misalnya tutup aurat, mungkin akhwat kita bisa jawab di diri masing-masing tentunya. Kalau seandainya Anda sudah pakai hijab dan sudah menganggap ini adalah perintah agama Allah, agama saya, perintah Allah, saya akan amalkan. Saya yakin sekali kalau itu sudah komitmen dalam hati, begitu lagi duduk di rumah di ruang tamu, sempat jilbabnya tersingkap sedikit, ada beberapa helai rambutnya keluar. Nyelonong seorang laki-laki yang bukan mahram. Saya yakin kalau dia sudah nikmati jilbabnya, dia akan merasa menyesal. Kenapa tadi orang itu lihat rambut saya? Kenapa orang itu lihat leher saya dan atau tangan saya dan seterusnya? Karena dia sudah nikmati hijabnya. Lawannya adalah maksiatnya tidak berhijab, kan gitu. Maka hilang, dia merasa risih. Kenapa orang itu pakai celana pendek ya? Kenapa dia buka rambutnya ya? Dosa. Dia merasa karena nikmat ibadahnya sudah ada. Nah sebaliknya orang yang menikmati maksiat, membuka auratnya, dia heran. Kenapa orang itu pakai jilbab besar, pakai cara? Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan hak kalian setelah kalian jadi suami, mereka tidak boleh memasukkan siapapun di tempat tidur kalian yang kalian tidak sukai. Nah ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan yang dimaksud ini adalah zina, perselingkuhan, bukan itu, karena selingkuhan dasarnya haram dalam Islam. Tapi yang dimaksud adalah siapa saja. Kalau sudah jadi status istri, nggak boleh sembarangan ada orang naik di atas tempat tidur suaminya. Mau orang tuanya kah, mau ipar saudaranya kah, ipar suaminya dan seterusnya, tidak boleh, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alna dzalik, kalau mereka para istri melakukan itu, fadribuhunna darban ghairu mubarrah, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kalian harus memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita kalau lagi makan ya makan, fokus makan. Lagi tidur ya tidur, lagi belajar ya belajar. Jangan bercabang pikirannya. Nikmati setiap kegiatan yang sedang dilakukan. Selama itu halal dalam agama, maka nikmati. Tidak usah pecah konsentrasi ke yang lainnya. Lagi tidur ya tidur. Orang tidurnya susah. Kalau dia tidur bawa beban pikiran semua dalam tidurnya. Akhirnya mimpinya jadi nggak enak. Udah sekarang saya mau tidur. Selesai, saya nggak mau kerja yang lain. Dan yang paling banyak membuat beban pikiran adalah HP seseorang sekarang. Ini luar biasa. Tidur, bangun, tidur, kamar mandi dibawa terus. Taruh, belajar matiin HP coba, belajar. Belajar matiin HP. Ini biar dicas juga harus nyala. Kenapa? Kenapa? Mati, tidur, matiin HP. Tidur. Pagi bangun, nyalain. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian mengucapkan Bismillah, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Jadi sangat kecil, sangat lemah. Makanya Allah bilang juga, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ibu-ibu bahkan lebih kuat dari syaitan. Karena Allah bilang tentang perempuan, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya wanita itu besar. Sementara Allah bilang tentang syaitan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi kalau ibu mau sesuatu, ibu akan atur cara supaya dapat target itu. Mungkin syaitan tidak punya ide itu. Tapi jangan tersinggung, ini firman Allah soalnya. Ini juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang banyak menangis dan sangat takut kepada Allah. Ia sangat takut terhadap dua perkara, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Beliau menjelaskan, panjang angan-angan akan melalaikan akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu akan mencegah dari kebenaran. Ingatlah, dunia telah berbalik pergi, maksudnya sudah mau habis umurnya dunia ini. Dan akhirat sedang datang menghadap. Masing-masing dari keduanya mempunyai anak, maka jadilah anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok di akhirat adalah hisab tanpa amal. Angan-angan atau target seorang muslim adalah surga. Kalau angan-angan cuma duniawi saja, selalu mau makan apa besok, makanan favorit, mau singgah di mana, mau ketemu siapa, urusan dunia semuanya, nggak ada urusan akhirat. Nggak ada pikirannya nanti besok sholat saya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Minggu lalu saya tidak puasa, Senin Kamis, sekarang saya akan puasa. Kemarin saya belum baca Quran, sekarang saya sudah baca Quran. Bukan program akhirat, tapi dunia aja terus. Maka ini kerugian bagi dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan itu angan-angan yang panjang, kosong, dan akhirnya mengikuti hawa nafsu. Ya. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulli atau fi sya'ni kullihi. Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Di zaman sekarang menurut ilmu banyak dai-dai, banyak ceramah, banyak segala macam, bisa mudah, Quran terjemahan banyak, maka tidak ada yang sulit untuk itu. Nah, ilmu ini kita ambil, terapkan dalam kehidupan kita. Oh, ini hadis tentang ini ya, kita kirimin ke teman-teman. Sekarang di WA ada grup banyak, 100 orang bisa kita kirim. Belum lagi dari 100 orang kirim lagi ke sekian ratus orang, berapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Yang penting pastikan ilmu yang benar ya. Makanya kita belajar buku ini, judulnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi buku ini sebenarnya banyak sekali hadisnya, tetapi tadi telusuri oleh di sini disebutkan ya oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau telusuri kalau ada hadis yang lemah dikeluarkan sama beliau, sehingga buku ini sudah disortir. Yang ada semua cuma hadis sahih, nggak ada keraguan, tinggal foto kirim ke orang. Nggak ada lagi hadis lemah, nggak ada lagi hadis palsu, nggak ada lagi. Maka sangat mudah gitu. Itu sebabnya waktu pertama kita buka majelis saya minta buku ini dibedah untuk itu, supaya lebih mudah kita sebarluaskan. Bukan baju syuhrah. Syuhrah itu kayak baju yang tenar, ketenaran ya. Atau mungkin bisa membuat orang menilai negatif lah akhirnya. Belajar daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mungkin karena warnanya terlalu terang, atau mungkin dia pakai memang untuk sombong-sombongan dan segala macam gitu. Rasulullah SAW bersabda, man labisa thawba syuhrati fid dunya, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, kalau ada orang dia pada saat ya diberikan nikmat selalu saja ingkar nikmat atau kufur nikmat, terbukti pada saat kita interaksi dengan dia dalam keseharian, yang kita temukan selalu keluhan dalam hidupnya. Selalu dikeluhkan istrinya, anaknya, pekerjaannya, tidak ada sesuatu yang lebih yang dianggap sebuah nikmat. Kita temukan dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah dengannya, maka semua lisannya berisikan keluh kesah. Ini menandakan orang yang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pada saat menyebarkan kepada orang, kita sudah amalkan itu. Amalkan ya. Jadi misalnya kita bicara masalah sedekah, kita sedekah dulu. Jangan sebar ke grup sedekah, dia sendiri bakhil. Dia sendiri nggak pernah sedekah. Saya pernah sampaikan Imam Malik rahimahullah ditanya tentang hukum bebasin budak 2 bulan nggak dijawab sama dia. Padahal Imam Malik luar biasa, imam madhab, gurunya Imam Syafi'i. Setelah 2 bulan baru dia tanya, mana yang tanya saya 2 bulan lalu tentang pembebasan budak? Muridnya angkat tangan, saya imam. Kata Imam Malik, keutamanya begini dan begitu. Ini loh, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Setelah itu dia jelaskan semua, muridnya bilang, kenapa anda baru jawab? 2 bulan, kata dia, karena 2 bulan saya kumpulin duit untuk bebasin budak dulu, baru saya ajarin kamu, gitu. Artinya dia praktekin ilmu itu. Salah satu sebab kami membuka Ajwad ini karena banyak jemaah haji dan jemaah umrah kita yang sedang beribadah ke Mekah dan ke Madinah, mereka tidak berani atau tidak ingin ke restoran di sebelah hotelnya karena dia tidak tahu nama makanannya, tidak tahu bahasanya, tidak tahu rasanya, dan tidak tahu harganya. Maka kami coba buat Ajwad Resto ini sebagai bentuk mempermudah bagaimana nanti pada saat kita interaksi dengan Makkah dan Madinah, selama memang belum terjadi kiamat, maka kita akan terus interaksi dengan umroh dan haji ini. Orang-orang kita tidak asing lagi untuk mengkonsumsi makanan di sana, dan menu-menu kami di Ajwad pun kami memberikan dalam nama-nama bahasa Arab. Angka baik selalu sama Allah. Kita keluar, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Saya sudah pernah bilang dan saya sudah ajarin. Dari benak kita Bapak Ibu sekalian harus terhapus kalimat negatif. Nggak ada kalimat negatif. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya tidak ada teman, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Jadi doa semua ini. Saya nggak mungkin hamil, saya nggak mungkin bekerja, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin sembuh. Ini semua kalimat tidak ada dalam kamus seorang mukmin ini. Nggak boleh ada ini. Saya bisa, saya akan, selalu positif. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Selalu berdoa kepada Allah. Nah, insya Allah kalau cara seperti ini, apapun godaan syaitan tertepis. Kayaknya nanti kamu akan diganggu orang. Enggak, Allah akan jaga saya. Alhamdulillah selalu ada. Kamu nggak akan sembuh, Allah akan sembuhin.
insya Allah sembuh. Gak ada mustahil kok. Mereka kalau ada ilmu, mereka kejar ilmu itu. Walaupun fisiknya orang itu cacat. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur di Mekah, itu saking tingginya kedudukan ilmunya, sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sebagai ulamanya sahabat, ulamanya umat ini. Kalau dia datang ke satu kota, orang pada ngumpul semua. Oh, Abdullah bin Umar pada nanya hukum-hukum. Sampai satu waktu dia masuk ke Mekah, orang-orang Mekah pada ngumpul semua. Lalu dia lihat orang ramai sekali ngumpul. Dia tanya, kenapa kalian hai penduduk Mekah? Dia bilang, kami mau bertanya pada anda. Kata dia, sungguh saya heran dengan sikap kalian. Kalian datang mengurumuniku untuk bertanya hukum, sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Artinya di sini ada ulama, kalian tanya sama dia. Berarti ini rekomendasi langsung dari seorang sahabat kepada Atha bin Abi Rabah. Padahal Atha ini teman-teman, badannya kurus, matanya satu rusak, kulitnya hitam, rambutnya keriting kecil-kecil. Jadi secara fisik itu banyak sekali kekurangan subhanallah, tapi Allah muliakan dengan ilmu. Ada dua sifat ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Maksudnya di zaman Nabi SAW tidak kelihatan nih, tapi dua golongan ini pasti masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqarah yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la tujatu min masirati kada wa kada. Dari hadis ini kata ulama yang dimaksud adalah ada dua penghuni neraka selain jenis-jenis penghuni neraka yang lain tentunya. Tapi yang lain umumnya sudah ketahuan, seperti misalnya pezina, riba, dosa-dosa besar, durhaka dengan orang tua dan seterusnya. Tapi dua dosa ini, kata Nabi SAW, dosa ini yang belum saya lihat di masa saya, tapi mereka penghuni neraka, ditambahkanlah. Tadi ya orang-orang yang memecut orang lain, mencambuk orang lain untuk mengambil haknya mereka. Kemudian tadi perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. Dan ini seperti menceritakan masa kita sekarang. Orang pakai celana jeans ketat, pakai baju kaos ketat, pakai jilbab pun semuanya ketat, semuanya dempet di badannya, dan ini sama saja tidak tutup aurat, sama saja tidak pakai baju. Orang sudah tahu bentuk badannya, beda cuma di warna, tapi orang sudah tahu. Mereka menggoda, jalannya berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong, jadi maksudnya dibentuk ikatan rambutnya seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal aromanya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain adanya larangan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Dan kalau ada orang tadi misalnya, jangan Bapak Ibu sekalian merasa rugi hanya karena panggil tukang merombak posisi WC. Karena kalau kita lakukan itu, maka di sini janji Nabi SAW, siapa yang buang hajat, buang besar, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya karena tahu ini adalah larangan dalam agama, maka dicatat baginya satu pahala setiap kali dia buang hajat dan dihapus dari satu dosa. Kalau kita rombak sekarang WC kita, kemudian berjalanlah sampai kita meninggal, bahkan anak cucu kita jadi faham itu tidak boleh misalnya, berapa banyak pahala yang kita panen gitu. Jadi jangan hanya karena tidak mau merombak ini, takut nanti ini, ganti keramiknya, ganti granitnya, ganti marmernya, nggak ada sesuatu yang rugi gitu loh. Karena ini adalah bagian daripada syariat kita. Maka berkorban darah ini bukan hal yang gampang gitu. Tetapi Nabi SAW tetap di medan perang dengan pola beliau, di Uhud itu beliau memasukkan dalam liang lahat 2 orang. Apa hikmahnya Allahu a'lam. Tapi yang jelas dalam Islam sesuai dengan sikap Nabi SAW ini dibolehkan mengubur dalam satu liang lahat 2 orang atau sampai 3 orang. Tetapi yang diletakkan yang paling pertama, paling bawah, Nabi SAW menyebutkan kriterianya. Beliau mengatakan kalau 2 orang pas disodorkan mau dimasukkan dalam liang lahat di Uhud, siapa di antara mereka yang paling faham Al-Quran, maksudnya yang paling alim. Karena orang yang faham Al-Quran, hafalannya banyak, faham maknanya, dia amalkan, siapa di antara mereka? Kalau ditunjuk salah satunya, maka Nabi SAW dahulukan dia masuk ke dalam liang lahat, baru yang lainnya di atasnya. Artinya di sini didahulukan jenazah saja didahulukan, apalagi orang yang masih hidup. Baik, bagi juga orang yang punya masjid, maka saya sarankan masjid ini juga dirawat, dijaga, ya, di follow up. Bukan cuma, oh masjid itu pernah saya bangun tuh di Kalimantan sana, pernah saya bangun 10 tahun, tidak pernah dilihat, tidak pernah tahu bagaimana perkembangannya. Mungkin butuh perbaikan, butuh renovasi. Itu kan istana kita di surga. Harusnya dijadikan wasiat kepada anak-anak, sana ada masjid ya, perbaikin, perhatikan.
Letakkan imam yang hafid Quran, tolong carikan imam hafid Quran, gaji, biaya, jadi di follow up. Apa yang bisa di sana buat TPA baik, biarkan selalu pengurus masjid konsultasi sama kita, komunikasi sama kita, sehingga kita selalu kontak sama masjid tersebut, jangan ditinggalkan, karena sayang kalau ditinggalkan ini ya. Nabi Muhammad SAW itu sangat pekah dalam menjaga nama baik beliau. Di antara kisah yang masyhur adalah beliau pernah i'tikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. I'tikaf di masjid ini berarti tidak interaksi sama istri gitu kan, kecuali cuma bertemu. Nggak ada biologis. Kalau dia pulang biologis maka batal i'tikafnya, dia mulai lagi baru. Begitu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang jelas, waktu Nabi SAW lagi i'tikaf, ada salah satu istri Nabi namanya Sofia datang menjenguk Nabi, datang melihat Nabi, mengantarkan makanan, ngobrol. Waktu mau pulang karena sudah malam, Nabi SAW merasa bertanggung jawab sebagai suami, pulang ngantar. Zaman dulu nggak ada kayak kita sekarang, lampu penerangan jalan segala macam, nggak ada, gelap. Nabi SAW jalan, rupanya ada 2 orang sahabat dari Ansar jalan di belakang Nabi, dan kesannya mereka mempercepat langkahnya. Mungkin kalau kita tangkap, mungkin mereka mau tahu Nabi jalan sama siapa gitu kan. Akhirnya Nabi tutup pintu itu, belum mereka bicara, Nabi sudah bilang, ala rizkikuma, pelan-pelan aja kalian berdua, innaha Sofiyatu bintu Huyai, ini yang sedang sama saya, Sofia binti Huyai, maksudnya ini istri saya. Mereka mengatakan, maha suci Allah, kami nggak akan prasangka itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ingatlah, syaitan mengalir dalam tubuh manusia bersama dengan mengalirnya darah. Kalau awalnya kau tidak niat itu, nanti kau akan niat itu gitu kan. Maka kita tutup pintu-pintu celah keburukan itu sebelum terjadi. Dan saya sudah pernah bilang, apa yang kita lakukan dari keburukan teman-teman, jangan diwariskan pada anak-anak, nggak boleh. Kalau ada seseorang hamil di luar nikah dulu, zina, jangan biar anaknya juga begitu. Masa dia wariskan keburukan? Gak apa-apa kok anak ibu dulu pernah begitu juga. Misal, ibu juga pakai jilbab umur 30 tahun kok gak apa-apa sekarang. Mana pacarmu nak? Kenapa gak bawa? Sengaja dimotivasi untuk zina. Pacaran sebelum nikah ya zina, apa bedanya? Dibawa ke bioskop malam-malam, gelap-gelap, terus tidak berzina. Terus dibawa jalan. Walaupun datang pamit baik-baik, saya katakan tante, om ini saya pamit ya mau zinai anaknya, sama saja. Sama saja, cuma itu bahasa langsungnya, pamit ya mau bawa nonton, sama aja gitu kan. Maka tidak boleh kita wariskan itu. Mau silakan lamar nikah, pacaran setelah nikah silakan, sampai hamil boleh. Dan memang saatnya pacaran setelah nikah kan gitu. Jangan selalu cemburu dengan keadaan orang. Dalam hadis Bukhari, unzur ila man huwa asfala minkum. Selalu lihat orang yang lebih sederhana dari kalian. Kalau kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, tidak punya kendaraan, ada orang yang puntung kakinya. Kita puntung, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas, teman-teman tidak akan terima kasih sama Allah. Kita dikasih motor, mungkin motor itu sudah 5 tahun membantu kita kemana-mana. Banyak tujuan yang sudah kita jangkau, mungkin pahala sudah melimpah kita dapatkan. Tapi begitu ditanya, apa kendaraanmu? Tuh motor sudah butut. Jangan dihina teman-teman. Alhamdulillah, ini Allah amanahkan kepada saya. Dikasih mobil tahunnya 2012, nggak apa-apa. Jangan lihat orang yang 2018. Kita akan termotivasi juga untuk mengganti seperti dia, berlumba-lumba dalam masalah dunia. Tidak, syukur. Lawan, jangan negosiasi sama syaitan. Walaupun di masjid ini syaitan marah sama saya karena saya bongkar kedoknya, nggak apa-apa. Nggak boleh negosiasi. Lawan, kalau dia sudah bisikin, tunda aja sholatnya, nanti aja sedekahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan tunda, mungkin itu amal terakhir Anda. Mungkin kita melangkah mati habis itu. Itu amal terakhir, jangan disia-siakan. Setiap kesempatan emas amal soleh, kerjakan. Setiap kesempatan dosa, jauhi. Semaksimal mungkin. Karena kita khawatir jangan sampai itu adalah amal terakhir kita. Jadi jangan ragu-ragu dalam memotong ini. Dan kalimat penutup saya, kalau ada yang masih merasa malu karena celananya di atas mata kaki, teman-teman sekalian, ada orang di mall jalan lebih tinggi lagi sampai lututnya, nggak malu. Jalan muter-muter di mall, celana puntung, jalan. Ada lebih gila lagi, di atas lagi, setengah, pahanya kelihatan. Nggak malu itu. Kenapa antum malu hanya angkat sedikit? Hah? Sudah siap ini? Siap gunting ya sebentar. Yang masih panjang saya gunting celananya. Pendapatan itu Bapak Ibu sekalian ada 4 keadaan. Dari yang paling bagus sampai yang paling buruk. Yang paling bagus adalah, ini yang menjadi target utama kita, pendapatan sumbernya halal, dikeluarkan kepada yang halal. Ini yang paling bagus. Jadi kita bekerja, berbisnis, punya pendapatan jelas halal,
nggak ada masuk ke tenggorokan kita, ke perut kita sesuatu yang halal, tidak ada, kita kenakan kecuali yang halal. Kemudian kita juga uang itu kita alihkan kepada yang halal, bangun masjid, rumah anak yatim, biaya orang susah, segala macam, semua ini akan kebaikan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdus salih. Sebaik-baik harta adalah yang saleh, yang baik, yang halal di tangan orang saleh, karena dia akan alihkan kepada sesuatu yang baik. Orang-orang Quraisy lebih memilih untuk menolak Nabi SAW. Bahkan semua orang Islam tidak ada keamanan di Mekah, karena siapa saja yang jalan dari umat Islam kalau kita hidup di fase itu, maka boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh diganggu, boleh dibunuh, dan yang melakukan itu tidak akan ada hukuman baginya. Maka sangat diisolasi, ya, dan mereka setiap saat bisa terancam hidupnya selama 13 tahun. Sampai pernah ada pemboikotan Nabi SAW dan muslimin itu selama 3 tahun. Gak boleh ada yang menjual sama kaum muslimin, tidak boleh ada yang menikah dengan mereka, tidak boleh ada yang menyapa. Itu kurang lebih 3 tahun, sampai diantara mereka memakan kulit-kulit hewan yang sudah kering karena tidak ada makanan sama sekali. Tentang kasus Nabi Musa alaihissalam, pada saat beliau ditanya oleh kaumnya, siapakah yang lebih pintar di muka bumi ini, atau adakah orang lebih pintar daripada anda di muka bumi ini? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada. Lalu Allah pun mengingatkan Musa alaihissalam dengan cara menyuruh Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir. Lalu terjadilah pertemuan dengan Nabi Khidir yang sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentunya. Yang jelas ini peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang Allah karunia ilmu, harta ataupun kelebihan yang lainnya, mungkin paras wajah, fisik, warna kulit, rambut, segala macam yang mungkin dibanggakan oleh manusia, itu wajib disyukuri dan bukan justru dijadikan sebagai bahan kesombongan. Walaupun sedikit saja terlintas di benak kita, maka itu sudah cukup terhitung dosa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya untuk bersombong-sombongan, tapi Allah memberikan untuk digunakan dan disyukuri. Kalau seandainya Bapak Ibu kencing dan tidak maksimal, apalagi tidak cebok ya, sedangkan cebok saja kata ulama tapi masih ada yang netes kencingnya dan dia tahu itu tapi dia biarkan, maka sudah cukup kena ancaman ini. Apalagi dasarnya orang kalau tidak cebok. Dan ini teman-teman tradisi orang non muslim, jangan ditarik dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang yang punya mall, bangun apalah, kemudian atau ada WC yang kita siapkan, jangan ikuti metodenya orang-orang barat. Mereka sama sekali nggak gunakan air, dia siapin cuma tisu. Tidak bisa, memang kita menggunakan air, tidak bisa itu. Sampai saya temukan beberapa kaum muslimin waktu kami diundang ke Australia, jadi mereka siapkan sendiri karena memang rumah semua yang mereka beli seperti itu. Akhirnya mereka harus siapin gayung sendiri, ya, membuat keran yang baru lagi gitu loh, supaya memang mereka bisa bersuci. Memang tidak bisa kita luput dari masalah ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau orang kafir meninggal dunia akan datang sosok malaikat yang menanyakan kepadanya pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa mana kiblatmu. Maka dia tidak bisa jawab, dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Maksudnya dia bilang, saya nggak tahu, saya cuma ikuti dulu orang bilang apa. Lalu kemudian didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ringkas daripada riwayat ini karena cukup panjang, malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, lalu kemudian mengangkat sebuah besi yang semua jin dan manusia kalau bersatu tidak akan bisa mengangkat besi tersebut, lalu memukulkan besi itu di antara dua kupingnya. Kata ulama hadis, bisa daerah wajahnya, depan di antara dua kuping, atau di bagian belakang, atau di tengah-tengah kupingnya, sehingga menjeritlah si mayit tersebut yang seluruh makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan pukulan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi siksa kubur berat, ya. Kita tidak boleh memungkiri masalah itu. Maka masa muda ini akan ada pertanggungjawaban secara khusus. Sebagian ulama merincikan istilah syab atau masa anak-anak muda ini dihitung 40 tahun ke bawah. Selama masih di bawah 40 tahun diistilahkan dengan masa muda, ya. Makanya para nabi-nabi itu diutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Kalau laki-laki itu di 40 tahun akalnya semua sudah sempurna. Di umur 40 tahun itu sudah sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi dia berpengaruh tentu dari masa sebelumnya, ya. Kapan dia bagus di masa sebelumnya, di umur 40 tahun ke atas dia akan lebih bagus. Prestasi akademik misalnya dia akan kejar
profesornya, mungkin kalau dalam perdagangan dia akan coba kejar prestasi yang ini dan itu, banyak sekali. Kalau masa perempuan itu antara 30 sampai 35 tahun, itu dianggap masa kesempurnaan akal, itulah. Makanya banyak perceraian terjadi di bawah 30 tahun. Di atas 30 tahun ini perempuan sudah mulai berpikir, gitu. Apalagi 35 tahun ke atas itu sudah mulai berpikir. Selama masih di bawah ini, kebanyakan orang kadang-kadang masih labil. Udahlah nggak apa-apa, cerai aja, ini saja, semuanya gampang dianggap. Padahal sebenarnya resiko di depan sangat banyak, gitu ya. Istilah muda ini yang kalau kita ambil tengah-tengahnya adalah 40 tahun ke bawah, ya. Laki-laki dan perempuan juga sama. Selama masih di bawah 40 tahun masih disilakan dengan masa muda. Biasanya orang di atas 40 tahun sudah cenderung kepada kebaikan, ya. Sudah cenderung kepada kebaikan, sudah jiwanya itu lebih cenderung kepada nggak usah deh, saya udah tua, nggak usah deh, saya begini, seperti itulah. Semalam saya tidak tidur, saya nggak sholat malam karena saya sedang merenungi ilmu. Imam Ahmad lagi memikirkan beberapa buah hadis yang dia coba keluarkan dari satu hadis sekian puluh manfaat. Itu butuh konsentrasi. Misalnya sebuah hadis kita baca nih, kan biasa kita bilang begitu ya, pelajaran yang bisa diambil 1, 2, 3, 4. Imam Ahmad mau dari satu hadis sekian puluh pelajaran, butuh konsentrasi. Dia bilang karena semalam suntuk, saya lagi pikirin beberapa hadis, saya pikirin manfaatnya, maka ketinggalan sholat malam. Dan menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Ini bahasa dia, ini saksi bahasan kita ini. Kalau benar-benar nuntut ilmu ya, kalau nonton enggak. Kadang-kadang subhanallah, sebuah informasi sederhana kita sampaikan, ternyata bermanfaat bagi orang. Bermanfaat sekali. Berapa banyak informasi yang kita dari cuplikan pendek 1 menit ceramah, membuat orang taubat, membuat orang mau sedekah, membuat orang mau puasa, membuat orang mau membuka puasakan orang, membuat orang mau berbakti sama orang tuanya. Saya sering temukan di pengajian begitu, pada saat kita sampaikan misalnya masalah ancaman orang yang durhaka sama orang tua segala macam. Banyak orang membahasakan, saya betul-betul takut kepada Allah Ustaz, saya durhaka sama orang tua. Bagaimana caranya saya mengobatin nih? Ya. Padahal kita menyampaikan kalimat 2 kalimat mungkin semua orang bisa ngomong. Tapi begitulah teman-teman, efek dakwah itu besar sekali. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang beriman masuk ke dalam surga. Lalu dia mengatakan pada Allah, ya Allah, sahabatku pernah ada orang bersamaku dulu di dunia. Maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk mencari temannya di neraka. Lalu dia temukan dan dikeluarkan dari neraka. Sampai orang-orang di neraka itu merasa cemburu melihat orang ini. Siapa ini orang ini? Kenapa kok bisa keluar? Apakah amal solehnya yang mengeluarkan dia? Jawabannya tidak. Karena kalau dia punya amal soleh banyak, pasti dia sudah masuk surga dari awal. Lalu setelah ditelusuri ternyata, atau dicari tahu ternyata informasinya, ya, karena ada temannya yang soleh yang masuk ke surga, yang pernah dia jadikan sahabat selama di dunia, ya, itu yang menolong dia. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu selalu berdoa seraya mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu tentang kelemahan orang yang beriman dan kekerasan orang kafir. Artinya jangan sampai nanti aku bertemu dengan orang yang lemah, orang beriman tapi lemah, gak punya tekad, gak punya percaya diri, selalu merasa dirinya salah, tidak ada prestasi yang bisa dikejar, saya memang orang bodoh, gitu-gitu. Umar berlindung dari sifat seperti itu. Jangan sampai ketemu orang begitu, jangan sampai juga beliau punya sifat begitu. Dan beliau juga berlindung jangan sampai bertemu dengan orang kafir yang punya sifat kekerasan, benci agama yang luar biasa, sehingga dalam menghadapinya pun butuh energi ekstra. Kalau kita mendapatkan jodoh yang terbaik, semua kembali ke agama. Agamanya yang didahulukan, dan itulah orang yang terbaik. Kata Nabi SAW bagi kaum wanita, dan walinya, ayahnya, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi bukan kekayaan, bukan titel pendidikan dan seterusnya, gitu kan? Bagi laki-laki juga begitu. Wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, hidupmu akan tentram. Jadi memang agama. Yang sudah tidak disuruh lagi sholat, tidak disuruh lagi tutup aurat, memang sudah aman semuanya. Minta sama Allah, sujud, ya. Biasakan minta kepada Allah SWT, akan diberikan. Sekarang banyak orang sudah paham sunnah, senyumnya nggak ada, ini keningnya sampai berkerut, gitu kan? Tidak mau senyum sama orang, nggak mau salam, jalannya seperti orang yang eksklusif, gitu kan? Seperti semuanya yang lain ahli neraka, dia sendiri ahli surga. Ini nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh ini.
Justru kalau antum sudah mulai faham sunnah, lebih banyak senyum dengan orang, lebih banyak membantu, lebih dermawan, jenguk orang sakit. Jadi akhirnya orang-orang tanya, oh ternyata dia berjenggot atau dia tidak isbal ini justru baik ya, tambah baik. Kalau dia tadinya dermawan, tambah dermawan, gitu kan. Ini enggak, sudah mulai faham sunnah, pagarnya dibuka cuma untuk ikhwas saja. Nggak boleh masuk yang lain, gitu kan. Kalau ada tetangga lain lewat mau minta apa, bukan ikhwah, belum jenggot, masih isbal. Nggak boleh, gitu kan. Justru buka, kasih kesempatan, mungkin mereka belum faham, gitu kan. Mesti lebih baik lagi. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran, ada orang buat salah depan matanya, terus dia nggak pungkiri, biarin aja dia, terserah, dia buat masuk neraka sendiri. Maka orang yang sedang berbuat salah itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya, orang yang tadi melihatnya ini. Lalu dia berkata, orang yang sedang berbuat dosa itu berkata kepada Allah untuk menuntut orang yang melihatnya tidak memungkirinya. Ya Allah, orang ini lihat saya buat salah, dia nggak ingatkan, maka saya tuntut dia. Diambil pahalanya, orang ini dikasih ke dia. Maka tidak boleh kita masuk surga sendirian. Ya, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dukung kalau itu perbuatan baik, namanya amar ma'ruf, perintah pada yang ma'ruf. Ma'ruf artinya semua yang Allah perintahkan yang baik. Wa nahi anil munkar, melarang dari kemungkaran. Kemungkaran semua yang Allah ancam, larang, gitu kan. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, manusia yang paling ringan hisabnya dalam kurung perhitungannya pada hari kiamat adalah mereka yang selalu mengintrospeksi diri mereka di dunia, yaitu melihat kembali semua keinginan dan amal perbuatan mereka. Apabila keinginan dan cita-cita mereka itu baik bagi mereka, maka mereka melanjutkannya, dan jika tidak, maka mereka tidak melanjutkannya. Dan sesungguhnya perkara di hari kiamat terasa sangat berat bagi orang yang tidak pernah mengintrospeksi diri di dunia. Mereka melakukan perbuatan di dunia tanpa perhitungan, lalu mereka mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dia tidak mau tahu sudah berapa banyak dosa yang dia lakukan. Ya, akhirnya dia tidak perlu, dia menganggap tidak perlu bertaubat, tidak perlu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa sombong. Kamu pada saat lahir, hai manusia, tidak tahu apa-apa. Bahkan kamu masih belum bisa melihat. Setelah berapa hari baru penglihatan terlihat. Baru penglihatanmu mulai sempurna. Baru kemudian motorikmu semua mulai berjalan, mulai tumbuh. Dengan proses yang tidak bisa ditolak. Ada pencipta yang mengatur prosesmu itu, hai muslim. Hai saudaraku, manusia. Ini proses kita. Kita lahir semuanya sudah ada oksigen, sudah ada cahaya, bahkan sudah ada orang tua kita yang mengurus kita. Kalau bukan orang tua kita, ada orang lain yang mengurus kita, sampai kita bisa tumbuh besar seperti yang kita rasakan sekarang. Itu prosesmu, sadari itu. Jangan nanti setelah kamu mulai tumbuh besar, mulai sempurna fisiknya, itu pun cuma beberapa waktu saja, beberapa tahun, nanti setelah itu tua, melemah, rambutnya yang hitam akan menjadi putih, kulitnya yang kencang akan keriput, badannya yang kuat akan melemah, itu semua akan terjadi. Dan baru dikasih oleh Allah sedikit kedudukan di muka bumi, sudah sombong. Dan Allah gambarkan tuh, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, tiba-tiba manusia itu menjadi khasim, membangkang. Mana Tuhan? Gak ada Tuhan, gak ada akhirat, gak ada neraka, gak ada. Kau dari mana? Ini tetes sperma. Allah gambarkan itu. Kau manusia lemah, kau juga akan mati nanti. Orang yang sibuk menghitung aib orang lain dengan melupakan aib dirinya sendiri adalah manusia yang paling besar kebodohannya. Ibnul Jauzi berkata, musibah yang paling besar adalah kepuasan manusia pada dirinya sendiri dan merasa cukup berilmu. Dan hal semacam ini merupakan musibah yang banyak menimpa kehidupan manusia. Sibuk, si fulan itu harus banyak belajar agama, dia sendiri juga harus belajar agama, walaupun dia sudah alim. Hanya orang sombong yang mengatakan dirinya tidak perlu belajar agama. Sibuk mengatakan orang itu harus belajar lagi tuh, orang itu jangan dengar dari dia, orang itu begitu dan begitu. Padahal dia sendiri juga sebenarnya harus belajar. Dan itu sibuk dengan kesalahan orang. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah
agar dilindungi dari api neraka. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan 3 kali sehari, riwayat kedua mengatakan 7 kali sehari. Maka neraka akan mengatakan pada saat itu langsung neraka merespon sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan ini telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, kecuali surga akan merespon secara langsung sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Makanya orang yang belum menikah ini kesempatan dari sekarang, pilih pasangan yang tidak bermasalah. Cari itu yang dari sudah hadir di pengajian taklim, ya, akhwat yang pakai jilbab. Dari awal cari, memang sudah minta sama Allah begitu. Jangan lagi cari yang pakai rok pendek di pinggir sana. Nah, ini jadi PR buat kita. Akhwat di luar sana cari kalau azan masjid di saf awal. Nah itu saf awal, nah itu calon suami saya. Nah, gitu. Bukan hanya pakai mercy di luar sana. Sholat ya, jadi memang karena saya temukan banyak kasus yang sama ya. Banyak ibu-ibu berharap suaminya temani dia sholat malam berjemaah. Bagaimana caranya? Oh, suaminya nggak sholat. Dari awal memang dari awal playboy. Jangan kaget kalau dia nanti selingkuh habis menikah. Memang orangnya begitu. Dari sebelum nikah kan. Ya, jangan kaget, sabar, dakwahin. Apa boleh buat? Itu konsekuensinya. Allahu a'lam bissawab. Hingga seorang muslim tidak dilanda kecintaan pada kemewahan dan sikap berlebihan atau israf. Sungguh merupakan suatu keanehan jika engkau mendengar bahwa sebagian di antara mereka terkadang bersusah payah meminjam uang untuk ikut bersaing dan menyaingi orang lain dalam hal-hal model baru agar tampil dengan berpenampilan terkini. Akhirnya mereka menanggung utang yang menumpuk yang sebenarnya tidak harus terjadi pada dirinya dan rela hidup hina di hadapan manusia. Jadi misalnya gara-gara temannya baru ganti handphone, dia paksain diri. Berapa handphone itu kau beli? 15 juta. Ya udah, saya juga harus beli. Padahal dia nggak ada kemampuan, gajinya pun mungkin cuma 2 juta. Hanya paksakan diri, terpaksa cicil riba, kena jadi dosa, atau utang sama orang lain. Ya. Sehingga akhirnya dia harus mencicil setiap bulan sekian banyak misalnya. Ya mungkin uang-uang itu masih lebih bermanfaat kalau dia gunakan untuk membiayai keluarganya, membiayai dirinya, membiayai sekolahnya dan seterusnya. Ibnu Umar berkata menanggapi hadis ini, apabila engkau memasuki waktu sore maka janganlah menunggu waktu pagi, dan jika engkau memasuki waktu pagi jangan engkau tunggu waktu sore. Ini pesan mulia juga dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar an-Nu'man. Artinya kalau kamu masih hidup di saat sekarang, di waktu ini, kita sekarang di siang hari menjelang sore, inilah waktu kita. Sisanya ke depan kita tidak tahu. Allahu a'lam berapa lama. Maka orang yang cerdas dan berpikir masa depan dia tidak, bukan di tangannya dia tidak tahu. Kalau kita tahu misalnya kita masih hidup 100 tahun ke depan, orang bermain-main, orang buang-buang waktu, mungkin dia taubat 10 tahun sebelumnya, sebelum dia meninggal misalnya, itu beda. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin detik ini kita meninggal, mungkin 1-2 detik lagi, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Maka harusnya Ibnu Umar berpesan, kau maksimalkan waktumu. Kalau tiba sore hari jangan kau tunggu pagi, kalau tiba pagi jangan kau tunggu sore ya. Dan ini harus difahami tentunya, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu pada hal yang tidak bermanfaat buat kita. Harusnya setiap orang di antara kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati. Yang indah, yang bagus, ya, yang indah dan bagus di mata Allah Subhanahu wa taala dan bukan di mata manusia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum laki-laki memelihara jenggotnya melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Berarti setiap muslim laki-laki harusnya menganggap itu adalah sebuah keindahan dan bukan sebaliknya. Karena dan juga mencukur kumis, ya, sebuah keindahan mencukur kumis dan juga memelihara jenggot. Bukan sebaliknya, di mana orang yang mengikuti perkembangan zaman modern dan mengatasnamakan kemodernan itu, mereka akhirnya membalik. Mereka memelihara kumis yang tebal, kemudian mereka memotong habis jenggot mereka. Dan itu selalu diiklankan di tempat-tempat orang non-muslim, yang seharusnya kita sebagai muslim tidak boleh kendor secara keimanan di sini. Lalu Nabi SAW titip pesan di akhir hadisnya tentang kata kunci bagaimana supaya kita bisa meninggalkan yang syubhat dan fokus pada yang halal. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah semua raja itu punya batas larangan. Wa inna himallahi maharimuh, dan batas larangannya Allah adalah semua yang diharamkan olehnya.
Lalu kata kuncinya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah yang bisa membuat kalian menjadi orang baik, fokus kepada iman kepada Allah, kalian menikmati yang halal saja, meninggalkan yang haram, bahkan syubhat kalian bisa tinggalkan. Kalau dalam hati kalian ada segumpal darah, kalau dia baik, idza salahat salahal jasadu kulluh, pasti semua jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau dia rusak, rusak semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia adalah, tentu di sini khilaf tentang masalah makna, jantungkah, hatikah, gitu kan. Yang jelas ini salah satunya, karena ada yang menerjemahkannya hati, ada yang menerjemahkannya jantung. Kata para ulama, pada saat ayat kursi diturunkan pertama kali, maka ada ribuan syaitan yang terbakar. Ya, karena ini memang ayat yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi, ya, pada saat dia akan tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai pagi, sampai dia bangun. Juga dalam habis sholat, pernah kita bahas, zikir habis sholat, kalau baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan surga kecuali kematian. Siapa yang rutin membaca ayat kursi, kita dari habis sholat baca ayat kursi. Tadi ayat kursi ini cuma satu ayat, Al-Baqarah 255. Siapa yang baca itu habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi syaratnya baca ayat kursi setiap sholat. Cirinya orang riya itu, kalau ada orang lihat dia ibadah, tidak dilihat tidak mau ibadah. Itu ciri sederhananya. Jadi kalau ada orang dia sedekah, ada orang dia sholat, ada orang dia berdoa, tidak ada orang tidak ada kerjanya. Bapak Ibu muhasabah sendiri, kalau lagi sendiri di rumah, berzikir enggak? Berdoa enggak? Baca Quran enggak? Jangan sampai kita hanya di depannya orang baru kita lakukan. Berarti ada sifat riya, dan masalahnya tidak diterima amalnya. Jadi enggak boleh ada ini, riya sama sekali enggak boleh. Dan kita harus melatih diri kita untuk terbiasa agar tidak riya ini merahasiakan amal. Biasakan itu. Nggak usah ceritakan, syaitan gelorakan dalam jiwa kita pun untuk cerita, tahan mulutnya. Nggak usah cerita. Kecuali darurat, kita ditanya, lagi mau ke masjid, mau kemana Pak? Sholat ke masjid. Tinggal kita kontrol. Tapi kalau tidak ditanya, kita cerita, ini kan masa. Dan kalau sudah zaman teknologi seperti sekarang, kita tidak bisa dapat hidayah, ini aneh sekali. Jangankan itu, orang ibadah di zaman berapa tahun lalu saja teman-teman sekalian. Waktu masih belum ada pesawat, itu bagaimana orang ibadah? Pergi haji misalnya. Begitu susahnya mereka naik kapal laut 2 bulan. Sampai saya dengar dari orang-orang tua kita dulu, kalau mereka pergi haji mereka sudah salaman, anggap tidak kembali lagi. Karena bisa tenggelam kapalnya. Orang naik unta berbulan-bulan. Sekarang kita di pesawat tinggal duduk manis pakai AC. Itu pun tidak mau umroh, tidak mau haji. Sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Aneh sekali. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan, jangan masuk. Sedangkan itu aibnya saja dia, kita dianjurkan menasihatinya dengan cara yang baik. Imam Ahmad rahimahullah pernah menasihati muridnya. Dia datang tengah malam. Orang udah tidur, senyap. Dia ketuk pelan-pelan pintu rumah muridnya. Muridnya dengar ada suara ketukan, lalu dia mengatakan, siapa? Kata Imam Ahmad, Ahmad. Buru-buru muridnya buka karena dia tahu Ahmad nama gurunya. Kemudian dibuka pintu, lalu Imam Ahmad, waktu muridnya mengatakan silakan masuk Imam. Imam itu kayak kita kiai guru. Lalu kata Imam Ahmad, kecilkan suara, ini tengah malam. Lalu kata muridnya Imam Ahmad, masuk pelan-pelan dengan menjingkar-jingkarkan kakinya. Sampai tiba di kursi yang dipersilakan masuk dulu oleh muridnya. Kemudian dia dengan suara kecil Imam Ahmad mengatakan, kata muridnya begini, ada apa wahai imam? Gitu. Imam mengatakan, kecilkan suara. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepadamu. Kata muridnya, iya ada apa? Jadi seperti orang bisik-bisik tengah malam. Kata Imam Ahmad, tadi pagi kemarin, saya lihat kamu mengajar murid-muridmu. Jadi kebetulan murid ini sudah punya murid-murid juga gitu kan. Dan kamu berada di bawah pohon, naungan pohon, kamu tidak kepanasan, murid-muridmu di bawah matahari. Tidak ada naungan. Saya khawatir kalau dihisab sama Allah hari kiamat. Ini subhanallah, hanya itu saja yang dianggap kesalahannya oleh Imam Ahmad. Jangan sampai nanti dia mengajar, dia berada di naungan pohon, dia tidak kepanasan, murid-muridnya semua pada kepanasan. Takut nanti dihisab muridnya hari kiamat. Maka saya datang menasihati kamu, jangan kau ulangi itu. Kata muridnya, jazakallah khair. Imam Ahmad tidak banyak bicara, jingkrak-jingkrakkan lagi kakinya pelan-pelan keluar dari rumah tersebut lalu pergi. Nasihat lillahi ta'ala, ingin mendapatkan pahala hanya antara dia dengan orang si pelaku ini. Tapi di sini Nabi SAW memberikan pilihan, ya.
anak itu, mau ikut ayahmu atau mau ikut ibumu, siapa yang kau pilih pegang tangannya. Maka anak itu pun memegang tangan ibunya lalu pergilah. Ya, walaupun sebenarnya teman-teman sekalian ini menyedihkan ya, kalau akhirnya saya bilang tadi anak-anak harus lihat ibunya di sini, ayahnya di sini. Berapa banyak orang cerai begitu, akhirnya anak-anak ikut sama ibunya semua misalnya sampai besar, setiap mau ketemu ayahnya susah gitu ya. Ayahnya harus minta izin, harus cari waktunya, harus cari tempatnya. Ayahnya juga kalau mau ke rumah situ nggak enak ya, apalagi kalau si ibu ini sudah menikah sama laki-laki lain. Akhirnya anak-anak secara kejiwaan terganggu. Oleh karena itu teman-teman, saya kembali ke bab tolak itu hari ya. Ingat, tolak itu dilakukan kalau memang darurat sekali, terutama kalau sudah punya anak. Kalau belum punya anak mungkin masih lebih ringan, tapi kalau sudah punya anak ini luar biasa, kesian mereka, karena itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini detik-detik sekarang Anda sedang menghirup oksigen, rezeki Anda itu. Sadar nggak itu kalau ada yang aturin? Ada yang mengaturin suara kita bisa keluar, hidung kita bisa oksigen, mata kita bisa menangkap cahaya, Anda bisa melihat acara ini. Tangan kita bisa bergerak. Nah, ada yang mengaturnya, ada samping cipta Allah. Ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya. Gak ada yang tahu kapan dia mati. Tapi walaupun semua pasti akan mati. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut ruh seseorang di satu tempat, Allah buat dia punya hajat, lalu dia akan sana. Kemudian Allah cabut ruhnya di sana. Amalnya, Allah sudah tahu dengan kemahaluasan ilmunya, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya, ya. Maka Allah sudah tahu orang ini akan beriman atau kafir. Maka Allah catatkan dia amalnya. Allah sudah tahu amal apa akan dia pilih. Hari ini teman-teman, saya pakai baju ini, teman-teman yang mungkin pilih masing-masing pakaian yang dipakai di rumah. Anda juga pilih aktivitas, ada yang ikuti ceramah ini, mungkin ada yang tidak ikuti. Apa yang Anda lakukan ini, semua sudah Allah tahu dan Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput. Semuanya sudah Allah catat. Baik atau buruk amal yang kita akan pilih, Allah sudah tahu. Itulah kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rahim punya hubungan mahram, ya, ayah dan ibu dan kakek, nenek ke atas jalurnya, semua ke sampingnya mereka, semua ke samping kita, saudara dan saudari, dan ini juga masuk saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu. Kalau saudara seayah seibu kita sudah tahu, sekandung biasa kita bilang ya. Kalau saudara seayah, misal laki-laki poligami, punya 2 orang istri, punya anak dari masing-masing istri, maka anak ini dinamakan anak saudara seayah atau saudara seibu. Misal janda punya anak, meninggal suaminya, dia nikah lagi sama laki-laki yang lain, suami kedua juga Allah SWT karunia anak dari dia, maka dia punya anak 2 sekarang dari suami pertama yang meninggal dengan suami sekarang. Maka anak ini sama-sama saudara, tapi saudara seibu. Nah semua sama, ini mahram. Dan semua jalur ke bawah saudara kita ponakan, dan semua jalur kita ke bawah anak cucu mahram. Rahim dan mahram, ini yang paling pertama harus kita jaga silaturahim dengan mereka. Ada seseorang profesor dari, setahu saya dari Perancis, orang itu masuk Islam gara-gara dia meneliti tentang masalah fungsi daripada masa iddah, kesucian rahim, ya. Kenapa dalam Islam kalau wanita dicerai harus nunggu 3 kali masa iddah, 3 kali masa haid, barulah dia boleh menikah. Jadi untuk mengosongkan rahim tersebut, intinya dia terus melakukan penelitian sampai dia kebetulan punya anak 4, dan dia teliti akhirnya. Dia teliti, dia periksa DNA, ternyata dari 4 anaknya itu 2 bukan darah daging dia, dan 2 dari darah daging dia. Dalam rumah tangga mereka orang non-muslim ini kayaknya sudah biasa masalah itu. Orang selingkuh akhirnya hamil, ternyata bukan dari suaminya tapi dari orang lain, ya. Tentu kalau ada orang yang pernah melakukannya, beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT, jangan diulangi dan jangan dibongkar aib itu. Tapi kalau tidak dilakukan maka harus ditinggal. Melarang kita untuk menjadikan sasaran tembakan atau latihan sesuatu yang bernyawa, manusia kah, hewan kah, ya. Beda dengan berburu, ya. Kalau berburu memang dasarnya kita ingin membunuhnya hewan itu untuk makan. Tapi yang dimaksud ini kalau orang latihan-latihan saja. Tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tattakhidu syai'an fihi ruhu garadha.
Janganlah kalian jadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran latihan tembak. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 3 halaman 1549. Dan istilah ini paman dan tante dalam bahasa Arab itu tidak ditarik ke pasangannya paman. Ya. Istri paman dan suami tante itu bukan mahram. Bukan mahram. Mereka masuk dalam kategori rahim, orang yang punya kekerabatan kena menikah dengan paman dan tante kita, tapi mereka bukan mahram. Nah di Indonesia kena dipukul rata, ini om saya. Kalau kita telusuri siapa, ternyata suami tantenya. Dan dia perempuan, ini nggak boleh salaman. Karena kalau pisah dengan tantenya, boleh nikah sama si ponakan perempuan ini. Begitu juga dengan istri paman kalau kita ya. Biasa kita panggil tante sampai salaman segala macam. Padahal sebenarnya tidak boleh. Hukumnya bukan mahram mereka. Di sini Hamzah meninggal dunia, lalu istrinya juga meninggal. Sekarang bagaimana? Anak ini ada anak perempuan. Maka Nabi SAW putuskan putri Hamzah dididik oleh bibinya dari ibunya. Ya, dan beliau bersabda bibi berkedudukan sama dengan ibu. Ya, padahal sebenarnya Hamzah ini paman Nabi. Kalau dialihkan ke keluarga Hamzah berarti keluarga Nabi otomatis. Tapi lebih dahulukan kepada keluarga ibu karena memang masa kecil itu lebih dahulukan ibu, dan kalau ibu tidak ada berarti saudarinya. Begitu juga dengan riwayat setelahnya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, anak perempuan itu bersama bibinya atau saudari perempuan dari ibunya. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi, tante dari ibu sama kedudukannya dengan ibu itu sendiri. Makanya faktor-faktor yang menyebabkan munculnya homoseksual ini ya sudah dihalangi dalam Islam. Seperti misalnya kata Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di 7 tahun, pukul mereka di 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang. Laki-laki sama laki-laki aja nggak boleh tidur seranjang kalau sudah 10 tahun. Itu sudah diperintahkan dalam syariat. Kata sebagian ulama untuk menghindari adanya pelanggaran ini. Anak perempuan pun sama dipisahkan, kecuali rumah kita sangat kecil, nggak bisa lagi, ya sudah. Tidak ada tempat tidur, maka orang dempet-dempet tidur berbeda, atau pada saat bencana mungkin berbeda. Tapi kalau rumah kita luas, alhamdulillah, maka harusnya kita memisahkan mereka ini, ya, memisahkan mereka. Ini tidak boleh sama sekali, karena ini berbahaya. Kemudian yang terakhir, apabila dia meninggal maka hantarkanlah dia, di sini kenal atau tidak kenal. Mengantar jenazah bagian daripada hak seorang muslim. Jadi kalau antum ada waktu lowong, lagi sholat di masjid, mampir ada jenazah disolati, sholat sebentar. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dia dapat 1 qirat, dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat 1 qirat lagi. Dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu atau berapa itu 1 qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ya. Jadi luangkan waktu untuk itu. Sekaligus saya ingatkan juga bagi yang sedang umrah ataupun haji, di Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid Haram Mekah itu hampir setiap sholat 5 waktu ada jenazah disolati. Maka ikut sholat, ini pahalanya besar. Seorang laki-laki di sini ikhwah, jangan tunda pernikahan. Ya, menikah, mudahkan pernikahan. Seorang akhwat juga begitu, jangan terlalu rewel, banyak pilihan. Gitu ya. Melangkah, menikah, mau yang begini, mau yang begitu, mau yang begini, macam-macam. Sudahlah, gitu kan. Menikah dan jalani karena sunnah Nabi SAW. Bukan juga saya katakan menikah dengan sembarangan orang di jalan, tapi kalau sudah ada orang yang Allah berikan petunjuk dan sudah baik, sedikit 1-2 kurang. Tidak mungkin kita dapat angka 10 teman-teman sekalian. Pasti ada angka 8 mungkin iya. Tapi kalau ada 6 tidak apa-apalah gitu kan. Jangan terlalu rewel gitu. Ya. Karena umur terbatas. Kalau antum meninggal sebelum menikah gimana? Gitu kan. Akhirnya hilang pahala nikahnya ya. Kecuali memang kalau masih panjang waktu, masih bisa kontrol syahwat, itu lain ya. Lain. Tidak ada masalah. Bukan haram dalam agama. Kemudian pelajaran lain, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi menggunakan demi ayahku, demi ibuku, ya, demi ini dan itu, ini semua tidak boleh. Ya. Kadang-kadang juga ada orang di Indonesia ikut-ikutan sumpah lalu pakai jari 2. Apa maksudnya jari 2 itu? Allah kan 1. Ya. Tidak boleh ikut-ikutan ini. Ya. Maka sumpah pakai nama Allah saja, tidak usah pakai isyarat-isyarat. Kemudian juga dikatakan dalam potongan hadis di situ, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan benar-benar jujur. Artinya memang butuh untuk menyampaikan kebenaran, maka kita bersumpah dan apa yang kita sampaikan benar. Kalau salah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini intinya tidak boleh mempermainkan sumpah itu.
Kaidah hidup yang lain. Supaya nikmat Allah bertambah pada kita, Nabi ingatkan. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Dan janganlah kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah kepada kalian. Allah kalau kasih kita ya sepeda, jangan lihat orang yang pakai motor, kita tidak bersyukur. Lihat orang yang masih jalan kaki. Kalau Allah kasih kita motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, tapi lihat orang yang masih pakai sepeda misalnya. Kalau kita dikasih mobil tahunnya bekas, misalnya mobil second, mungkin tahunnya 2000, 2003, 2005, 2010, sekarang sudah hampir 2020, Masya Allah. Maka jangan lihat orang yang baru keluarkan mobil baru, karena kita tidak akan bersyukur itu. Tapi lihat orang yang masih di bawah kita, pasti masih banyak orang yang di bawah kita. Bahkan kalau kita jalan kaki pun tidak punya kendaraan, masih ada orang yang di bawah kita, ada orang yang pincang kakinya. Maksudnya orang mukmin tidak boleh puas dengan amal yang dia kerjakan. Kamu pergi haji enggak tahun ini? Enggak, saya sudah pergi haji 3 kali kok. Itu 3 kali sudah diterima belum? Kenapa harus dibanggakan? Kalau ada kesempatan haji sampai 10 kali, 100 kali, kenapa enggak dikerjakan? Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah sudah terima. Kamu Jumatan enggak? Saya dulu pernah Jumatan. Dulu. Kamu sholat malam enggak? Dulu saya pernah sholat malam. Tapi sekarang sudah sebulan saya enggak sholat malam. Subhanallah. Sekarang selama kau masih hidup bagaimana? Orang mukmin tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Sibuk terus bagaimana dia menambah kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau hari ini kita cuma sholat duha 2 rakaat, maka besok kita akan berusaha meningkatkan kualitasnya karena merasa khawatir jangan sampai kurang nih. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna imra'atan dzabahat syatan bihajar, wa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amara bi akliha." Bahwasanya ada seorang wanita yang menyembelih seekor domba dengan batu. Lalu Nabi SAW ditanya tentang hal itu, maka beliau memerintahkan untuk memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 119. Hadis ini memberikan pelajaran 2 hal. Yang pertama, perempuan boleh menyembelih, ya. Terutama kalau berhubungan dengan masalah sembelihan, misalnya yang dia butuhkan kayak akikah atau dia butuhkan untuk rumahnya, bahkan sembelihan kurban, hewan kurban, gitu kan. Walaupun lebih didahulukan laki-laki. Karena di sini hadis dikatakan bahwasanya seorang wanita menyembelih domba dengan batu. Yang dimaksud adalah wanita ini menyembelih sendiri. Bukan itu yang dimaksud. Bukan orang yang pernah berbuat dosa lalu taubat, lalu sekarang beramal soleh, lalu mereka diikuti rasa ketakutan tetap dosa-dosanya yang lalu. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang Allah puji, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sibuk terus dengan amal soleh, puasa, melaksanakan sholat, bersedekah, sedangkan mereka merasa takut jika amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi pesannya Nabi SAW sini jelas, bagaimana seseorang mukmin itu kalau dia berbuat amal soleh, dia diikuti dengan rasa takut dan khawatir jangan sampai Allah tidak menerimanya, atau jangan sampai dia kurang dalam melakukannya. Sehingga semangat untuk terus mengerjakan ibadah itu ada. Karena dia masih belum merasa puas. Terus saja dia berusaha. Maka ini darurat sekali teman-teman sekalian. Kalau betul-betul dibutuhkan. Misal diminta sumpah di satu perkara besar. Apalagi kalau kita tidak bersumpah, malah mungkin maslahat bagi umat Islam jadi masalah. Baru kita bersumpah. Kalau hanya sekedar makanan, minuman, ada orang ditanya, kamu sudah makan? Demi Allah sudah. Apa hubungannya demi Allah sudah makan? Tidak usah sumpah itu. Maka tidak ada hal-hal yang tidak perlu gitu, ya. Atau mungkin dia biasa saja, ditanya kenapa terlambat, langsung demi Allah ini dan itu. Enggak usah bersumpah. Ucapkan saja gitu kan, karena orang mukmin dia yakin dengan perbuatannya. Tapi kalau darurat barulah dia sumpah di pengadilan, diminta kesaksian mungkin. Atau ada hal-hal memang dia tertuduh dan dia butuh bersumpah, maka silahkan dia bersumpah. Dia meminta nafkah kebutuhan dia. Di benak dia, ini kewajiban suamiku. Maka seakan-akan suami itu berhutang dengan dia. La haula wa la quwata illa billah. Bukan begitu ibu memahaminya. Bukan begitu. Suami bekerja banting tulang hasil keringat dia. Ibu anggap suami orang lain. Dia berhak menikmati kan? Dia berhak menikmati. Ibu itu, dia diwajibkan oleh Allah untuk memberikan pada ibu sesuai dengan apa yang dia dapatkan juga respon dari ibu.
Jadi suami itu berhak menahan nafkah padahal suami istrinya nusyur. Membangkang. Tidak mau sholat, tidak mau tutup aurat, dinasihati, tidak mau dengar, keluar rumah tanpa izin. Nah, harus. Karena kepatuhan dia pada suaminya, itulah yang menyebabkan dia halal untuk mendapatkan nafkah. Ya, makin dia baik akhlaknya, maka makin sempurna kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi ini harus difahami. Ini sebenarnya teman-teman benang merah, ya, penyambung agar suami istri tidak terbuka celah-celah pertengkaran di antara mereka. Karena banyak istri begitu. Kayak orang meneror suaminya. Ingat ya, sudah akhir bulan nih. Kenapa seakan-akan mengatakan, kau harus kasih uang kepada saya. Loh kok minta hasil keringatnya orang dengan ngancam itu gimana? Apa benar itu? Mana akhlak dan adabnya? Mana sopan santunnya? Ini hal yang perlu diatur, ditata, dimanage dengan baik. Ibu harusnya cuma mengingatkan, misal pun, ibu tunggu sabar, misal biasa dikasih tanggal 1, sampai tanggal 1 belum dikasih misalnya. Dan menjelang, atau sudah masuk tanggal 1, menjelang siang, ibu mungkin butuh sesuatu, ibu WA, baik-baik. Afwan, kebutuhan rumah sudah pada habis, gitu kan. Dan sekarang sudah tanggal 1, apa bisa kami diberikan nafkah? Contoh. Supaya suami juga memberikan hasil keringatnya, oh iya, baik, dia ridho. Ibu enak nikmati uang halal itu. Ibu nggak akan enak nikmati, Bu. Kalau uang itu terpaksa suami kasih. Karena seperti orang diteror gitu. Ini kalau kita bicara memang si istri punya hak ya. Dia memang wajib dibiayai. Tapi mungkin diatur, dimanage cara memintanya supaya semuanya berjalan dengan baik. Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon, nggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan, boleh diambil, nggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan, kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang, maka itu sudah menjadi hak umum, nggak ada masalah itu, gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kalau anda tahu ini ayamnya tetangga ini, bertelur di rumah saya, bukan dibilang kesempatan pecahin langsung digoreng, gitu kan? Ya. Kembalikan, anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan. Ya. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa kepada Allah, jangan putus asa. Yakinlah dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang jelas sekali, kata beliau, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali diijabah. Pasti diijabah. Hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Diberikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Jadi gak ada yang sia-sia. Jangan putus asa dengan doa. Pasti dikasih langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Mungkin dia harus sakit, tidak jadi sakit. Mungkin harus A, B, C segala macam, keluar ditabrak, apalah segala macam, gak jadi. Atau disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Dalam hadis lain dikatakan akan datang nanti hamba-hamba Allah hari kiamat, diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya pada para malaikat, dari mana ini? Kami nggak pernah ingat amal ini kami kerjakan. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat atau dapat hasilnya di dunia. Kemudian begitu juga teman-teman sekalian, demi Allah, di majelis kita ini ada malaikat. Demi Allah ada. Gak ada keraguan. Karena Nabi SAW bilang, tidak ada orang yang berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan bersama mereka. Dihadiri oleh para malaikat. Beliau mengatakan dalam hadis lain, tidak ada penuntut ilmu kecuali dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Demi Allah itu benar ada. Dan di sini ada, walaupun tidak nampak dengan mata. Gak ada keraguan dalam masalah. Dan harus dibangun di atas pondasi itu. Demi Allah di pundak kita ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Demi Allah ada malaikat yang meniupkan ruh di rahim perempuan. Ada juga yang mencabut ruh. Ada yang mengatur pergantian siang malam. Ada yang mengatur hujan. Ada yang mengatur segala macam hal. Saya mengingat betul itu saya masih pertama masuk di Madinah, masih SMA waktu itu. Tahun pertama, masih kelas 1 ya. Ada satu syekh namanya Syekh Abdullah, saya masih ingat betul beliau, wajahnya segala macam, jazakallah khair. Haji pertama waktu itu, masih belum mengerti sama sekali, tapi kampus mengadakan haji gratis 2 bus. Maka saya daftar sama sepupu saya, alhamdulillah lolos. Dan pada saat itu
pas di Mina, hari Mina untuk sembelih, itu dombanya dibaringkan. Pertama kali saya sembelih hewan di situ, sempat takut, ragu. Ya. Kemudian langsung Syekh Abdullahnya mengatakan, coba Khalid, coba baca Bismillah, ya, ringankan tangan kamu sembelih. Maka saya sembelih, Masya Allah mudah sekali. Dan semenjak hari itu sampai hari ini, Alhamdulillah, hewan-hewan yang saya kurbankan selalu saya sembelih sendiri. Ini harus belajar teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama. Ini termasuk sunnah Nabi SAW menyembelih sendiri. Dan dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, wanita seperti cermin, kalau sudah retak ditambal bagaimanapun tetap ada bekasnya, ya. Dia menyimpan di memorinya lebih lama daripada laki-laki. Kalau laki-laki kita habis bertengkar seminggu kemudian sudah lupa semua, nggak mau ribut lagi. Perempuan 10 tahun lagi masih ingat, ya. Udah biasa itu. Pernah ribut di WA macam-macam, pas sudah baikan, udah sayang-sayangan, pasti suaminya hapus. Benar nggak ini laki-laki sini? Atau masih bujang semua? Dihapus. Kalau istri disimpan, saya pernah kasih contoh itu. 1 tahun kemudian ngobrol sama suami, sempat terlintas masalah itu. Yang mana sih kata suaminya? Ini buktinya. Kita sudah lupa dia masih simpan bukti. Saya mengingat betul tuh, saya masih pertama masuk di Madinah, masih SMA waktu itu. Tahun pertama, masih kelas 1 ya. Ada satu syekh namanya Syekh Abdullah, saya masih ingat betul beliau, wajahnya segala macam, jazakallahu khair. Haji pertama waktu itu, masih belum mengerti sama sekali, tapi kampus mengadakan haji gratis 2 bus. Maka saya daftar sama sepupu saya, alhamdulillah lolos. Dan pada saat itu pas di Mina, hari Mina untuk sembelih, itu dombanya dibaringkan. Pertama kali saya sembelih hewan di situ, sempat takut, ragu, ya. Kemudian langsung Syekh Abdullahnya mengatakan, coba Khalid, coba baca Bismillah, ya, ringankan tangan kamu sembelih. Maka saya sembelih, Masya Allah mudah sekali. Dan semenjak hari itu sampai hari ini, Alhamdulillah, hewan-hewan yang saya kurbankan selalu saya sembelih sendiri. Ini harus belajar teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama. Ini termasuk sunnah Nabi SAW menyembelih sendiri. Saya mengingat betul tuh, saya masih pertama masuk di Madinah, masih SMA waktu itu. Tahun pertama, masih kelas 1 ya. Ada satu syekh namanya Syekh Abdullah, saya masih ingat betul beliau, wajahnya segala macam, jazakallahu khair. Haji pertama waktu itu, masih belum mengerti sama sekali, tapi kampus mengadakan haji gratis 2 bus. Maka saya daftar sama sepupu saya, alhamdulillah lolos. Dan pada saat itu pas di Mina, hari Mina untuk sembelih, itu dombanya dibaringkan. Pertama kali saya sembelih hewan di situ, sempat takut, ragu, ya. Kemudian langsung Syekh Abdullahnya mengatakan, coba Khalid, coba baca Bismillah, ya, ringankan tangan kamu sembelih. Maka saya sembelih, Masya Allah mudah sekali. Dan semenjak hari itu sampai hari ini, Alhamdulillah, hewan-hewan yang saya kurbankan selalu saya sembelih sendiri. Ini harus belajar teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama. Ini termasuk sunnah Nabi SAW menyembelih sendiri. Dan jauh lebih afdal kalau itu berhubungan dengan masalah ibadah, atau kita niatkan ibadah, sembelihannya kita lakukan sendiri, itu jauh lebih afdal. Ya, karena itu mendapatkan pahala hewannya sendiri. Kalau kita kurban misalnya di Idul Kurban, nanti ada bab setelah ini masalah hewan kurban. Kemudian kita sembelih juga pahala sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Dari 60 ekor kurang lebih domba yang beliau sembelih, atau beliau buat diri beliau sendiri SAW, beliau menyembelih sekitar 10 atau 15 ekor. Sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dan usahakan punya andil. Kalau antum lagi ada dalam satu majelis dan kebetulan memang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, berikan masukan apa saja. Antum lagi dalam majelis, masjid lagi mau direnov dekat rumah, apa yang kita bisa punya andil, sampaikan. Mungkin dengan satu nasihat, Allah SWT jadikan itu sebuah ide. Saya kadang-kadang ngobrol sama beberapa orang, terus saya sampaikan, kalau bagaimana menurut Ustaz, menurut saya begini-begini. Oh iya, kita tidak terfikir. Terus berdirilah menjadi sebuah kegiatan yang besar. Hanya dengan nasihat mungkin kita bisa dapat pahalanya, gitu kan. Jadi punya andil dalam hal-hal yang positif. Tapi tentu ini kalau ada peluang atau kita diberikan peluang, bukan berarti semuanya kita harus campurin urusan orang, gitu kan. Pada saat Ummahatil Mukminin minta dinaikkan nafkah, maka Nabi SAW bersumpah atas nama Allah tidak akan bicara sama mereka, tidak akan berkumpul sama mereka. Sampai Nabi SAW kalau lewat hanya sekedar mengatakan, apa kabar kalian? Udah, Nabi tinggalkan lagi. Nafkahnya pun disuruh antar kepada pelayan-pelayan. Sebulan Nabi SAW tidak gauli mereka. Ini sangat tegas, gitu kan?
Karena ini perilaku sudah luar biasa. Allah menyuruh Nabi SAW berikan nafkah istri-istrinya dengan jumlah tertentu. Mereka protes, minta dinaikkan. Berarti sama dengan memprotes Allah ini. Dan tidak percaya dengan Nabi SAW yang sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Maka dihajar waktu itu selama sebulan. Dan Nabi SAW pertama kali, waktu itu tersebar satu Madinah, kalau Nabi SAW sudah ceraikan istri-istrinya. Masalah besar, masalah umat. Karena istri-istri Nabi buat begini. Dan Nabi merasa terpukul sampai Umar bin Khattab di kebunnya di pinggir kota Madinah mengatakan, waktu dengar itu, sungguh celaka kau Hafsah. Artinya kau sudah diceraikan oleh Nabi, ini luar biasa. Sampai waktu itu ada satu suku Arab mau menyerang Madinah, oleh Nabi SAW tidak dipedulikan lagi karena masalah rumah tangganya. Jadi menghadapi rumah tangga ini memang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan menghadapi musuh. Menghadapi musuh kita cuma adu otot selesai, ya. Tapi menghadapi perempuan air matanya ada, ya, menangis, ya. Nanti sebutkan ini dan sebutkan itu. Musuh tidak ada ini, musuh kita tonjok saja selesai. Maka Nabi SAW menunda perlawanan melawan suku itu untuk memperbaiki masalah rumah tangganya. Memang kadang-kadang begitu. Ahli Al-Quran yang suka membaca, menghafal, mentadabburinya adalah ahli Allah atau wali-wali Allah dan manusia pilihannya. Teman-teman, kalau kita dipilih oleh seseorang yang kita hormati, jadi kita selalu ditelepon, dicari tahu beritanya, pasti kita bangga, apalagi orang itu punya kedudukan. Bagaimana dengan seseorang menjadi terdekatnya sang pencipta Allah? Caranya sederhana, dekatkan diri dengan kitabnya. Sering membaca berarti sering komunikasi dengannya. Kadang-kadang ada orang sendalnya hilang, mungkin masuk masjid hilang, marah-marah seperti sudah kehilangan dunia dan seluruh isinya. Padahal tinggal mampir beli sendal selesai. Antum harus berpikir, sendal ini hilang, sangka baik sama Allah, mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Sudahlah sedekah, mungkin sendal itu ada uang haramnya, kan enak juga nikmati barang baru, beli barang baru selesai, niat yang sedekah, sudah, kan itu. Ingat, di luar sana ada orang mampu beli sendal satu pasang walaupun miliaran tapi nggak bisa dipakai karena kakinya puntung. Kita masih tinggal punya kaki, tinggal dikemas saja, tinggal pakaiin saja. Jangan besar-besarkan permasalahan dalam hidup, sebenarnya kecil tapi kita yang besarkan. Ada orang begitu, kadang-kadang marah sampai berjam-jam hanya karena kopinya pahit. Baik, buat kopi baru, selesai. Tambah air, tambah gula, kan clear. Sesuatu yang tidak perlu gitu. Coba praktekin di lampu merah, baca ayat itu 2-3 ayat. Lampu hijau jalan lagi, tidak ada masalah. Buka lagi di lampu merah yang depan, baca 10 ayat. Yang penting 10 ayat per hari, itu minimal. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, gitu kan. Yang penting istiqomahnya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik amal adalah yang selalu dijaga walaupun sedikit. Dia rutin dijaga. Daripada orang tiba-tiba baca 5 juz, tapi 5 tahun lagi nggak baca. Lebih baik dia baca 10 ayat per hari tapi rutin.